go, make my body go. Take our bodies higher and higher. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Sedikit yang dia tahu. Su Fang menyeringai menghina. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan belenggu di sekelilingnya tidak berguna baginya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Matriarch Ji. Kamu, bagaimana mungkin kamu tidak terbelenggu oleh kekuatan jarum penstabil surga? Ini tidak mungkin. Ibu pemimpin Ji memandang Su Fang dengan kaget. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Jika kamu ingin membunuhku, Su Fang, maka kamu harus bersiap untuk dibunuh olehku. Su Fang berteriak dengan dominan sambil melancarkan pukulan dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Ruang waktu dan hukum surgawi di sekitar Kaisar Ji Clan, yang mencoba melarikan diri, hancur. Kemudian, pertahanannya, tubuh dewa, dan segalanya berubah menjadi abu. Tinju penghancur ilahi. Setelah menjadi yang mulia Kaisar, kekuatan berbagai kemampuan surgawi Su Fang juga meningkat. Pada saat ini, ketika dia menggunakan tinju penghancur ilahi, dia membunuh yang mulia Kaisar dengan satu pukulan. Kuat, dia terlalu kuat. Yang mulia Kaisar, Su Fang telah menjadi Kaisar yang mulia. Keberuntungan macam apa yang dia peroleh di Gunung Langit Agung? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar tertinggi dalam waktu sesingkat itu? Ketika Su Fang masih menjadi Dewa Guru tingkat rendah, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar yang mulia. Sekarang dia telah menjadi Kaisar yang mulia, bukankah itu berarti dia memiliki kekuatan tertinggi yang melampaui langit dan bumi? Melihat Su Fang membunuh yang mulia Kaisar Klan Ji dengan satu pukulan mengejutkan semua orang. Melihat Su Fang yang putus asa, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Jika dia berada di puncaknya, seberapa kuat dia? Baru sekarang semua orang menyadari bahwa Dragon leluhur bukanlah pendukung Su Fang. Mengapa dia membutuhkan pendukung padahal dia begitu kuat? Saat Su Fang bergerak, dia menunjukkan sikap tak terkalahkan yang mengejutkan semua ahli di dunia. Penguasa Sang Qiu memandang Su Fang, dan keterkejutan di matanya masih belum hilang. Dia mengangguk dan menghela nafas. Si jenius yang berada di Primordial Chaos Golden Roll saat itu telah tumbuh hingga ketinggian yang mampu menghancurkan penguasa tertinggi. Bahkan penguasa ini pun harus mengaguminya. Sungguh luar biasa. Xiao Wanting, sebaliknya, gemetar ketakutan, tetapi pada saat yang sama, dia bersukacita. Saat itu, dia telah membunuh Raja Mati dan menyinggung Su Fang. Untungnya, dia telah menyelesaikan dendamnya tepat waktu, dan kali ini, dia membela Su Fang. Kalau tidak, dengan kekuatan Su Fang saat ini, bagaimana dia bisa lolos? Tuan itu perkasa. Su Fang tidak terkalahkan. Gelombang sorakan datang dari alam surga seperti tsunami. Su Fang seperti tuan yang tiada taranya. Dia memandang Di Hao dan berkata, Tuan Di Hao, saya akan mengulanginya sendiri. Jika Anda pergi sekarang, saya akan membiarkan masa lalu berlalu. Di Hao ragu-ragu. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang membuat Di Hao penuh ketakutan. Tepatnya, itu adalah rasa takut. Untuk pertama kalinya, dia merasa Su Fang tidak terduga dan tidak tergoyahkan. Namun, ketika dia memikirkan kekuatan rakyat kekaisaran, jika dia pergi sekarang, rakyat kekaisaran tidak lagi mampu mempertahankan posisi mereka sebagai klan ilahi nomor satu di dunia segudang. Terlebih lagi, di belakang rakyat kekaisaran, dengan mengandalkan jalan surgawi tertinggi, Di Hao segera bertekad untuk membunuh Su Fang. Tidak peduli seberapa kuatnya Su Fang, dan dia memiliki ahli transenden seperti Dragon leluhur, bagaimana dia bisa melawan jalan surgawi tertinggi. Selain itu, Di Hao juga memiliki patung tubuh Dewa Dharma Surgawi. Di Hao yakin selama dia mengaktifkan kekuatan patung itu, akan mudah untuk membunuh Su Fang. Apalagi ini adalah kesempatan langka. Su Fang belum pulih dari luka seriusnya, dan Dragon leluhur telah dibujuk untuk tidak bergerak. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mustahil membunuh Su Fang di masa depan. Selain itu, Su Fang telah berulang kali menoleransi dia, menyebabkan Di Hao salah menilai. Dia berpikir Su Fang pasti berusaha mengulur waktu untuk pulih. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, Kill 11. Di Hao membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata dengan anggun, Su Fang, kamu hanya berpura-pura menjadi kuat. Bagaimana kamu bisa membuatku takut? Aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan pada rakyat kekaisaran tertinggi, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Ayo pergi. Aku akan menunggumu di Chaotic Void. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Dengan kekuatan kedua orang ini, jika mereka bertarung di sini maka bukan hanya dunia surgawi saja yang akan hancur, bahkan seluruh dunia surga Primordius dan istana surgawi Primordius akan hancur. Karena itu, Su Fang memilih untuk bertarung dalam kekacauan yang hampa. Su Fang memandang Xiao Wanting dan yang lainnya. Silakan datang ke alam surga persegi dan tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Dia akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan ahli nomor satu di bawah level Transcendent, tapi dia memperlakukannya seolah-olah dia sedang menghadiri jamuan makan. Kemudian,
dia melihat Yang Mulia Penguasa, Dewa Tertinggi, dan ahli dari 8 kekuatan yang datang bersama di Hao. Suara Su Fang tiba-tiba menjadi dingin. Dia berkata dengan anggun, setiap orang harus meninggalkan setengah langkah. Kalau tidak, kamu akan mati. Setelah itu, Su Fang masuk ke dalam Chaotic Void dan menghilang. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa menentang surga hari ini. Di Hao mendengus dingin. Dia juga berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan melintas ke dalam Chaotic Void. Meninggalkan banyak ahli di luar alam surga persegi, Xiao Wanting dan yang lainnya dibawa ke alam surga persegi oleh Kaisar Bulan yang terbang keluar dari alam surga persegi. Yang lain terus-menerus panik dan tidak berani meninggalkan setengah langkah. Dalam sekejap, Su Fang melakukan perjalanan melalui Chaotic Void yang tak ada habisnya dan tiba di Chaotic Void. Chaotic Torrent melonjak dengan liar. Su Fang berada di tengah arus deras. Sosoknya agung dan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak ada. Chaotic Torrents yang menakutkan bahkan tidak bisa mengangkat satu pun sudut pakaiannya. Suara mendesing. Di Hao melakukan perjalanan melalui Chaotic Void dan tiba. Chaotic Torrents di sekitarnya langsung menjadi tenang. Aura yang mendominasi dan agung dari ahli nomor 1 di bawah level Transcendent ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Su Fang berkata, di dalam Gunung Surgawi, aku berjanji pada penjaga gunung bahwa aku akan melepaskan rakyat kekaisaran sebanyak 3 kali. Tadi, saya mengingatkan Anda 3 kali. Ini bisa dianggap memenuhi janjiku kepada penjaga gunung. Juga, aku berjanji setelah membunuhmu, aku tidak akan membunuh rakyat kekaisaran. Su Fang, aku tidak tahu dari mana rasa percaya dirimu berasal. Orang yang akan mati hari ini hanyalah kamu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Mati. Di Hao berteriak dengan dominan. Dia segera melepaskan bentuk Dao Dharma Surgawi. Gambaran ilusi dari gunung layak surgawi dengan cepat memadat. Kekuatan sucinya menyelimuti Su Fang dan dengan cepat berubah menjadi dunia. Itu akan membelenggu Su Fang di dalam. Hanya patung bentuk Dharma layak surgawi yang dapat mengancamku. Kekuatanmu sendiri hanyalah lelucon di hadapanku. Su Fang tersenyum mendominasi. Sosoknya dengan cepat berubah menjadi Chaotic Void dan menghilang tanpa jejak kekuatan suci di Hao. Transendensi. Dia benar-benar telah melampaui langit dan bumi. Di Hao tercengang. Dunia yang diciptakan oleh bentuk Dao Dharma surgawinya berbeda dari dunia yang diciptakan oleh Yang Mulia Penguasa biasa. Itu adalah ruang independen yang sangat mirip dengan Yuan Tiangong. Meskipun dia belum melampauinya, bahkan ahli transenden setengah langkah seperti pemimpin aliansi penentang Dao dan iblis leluhur tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah jika mereka diselimuti oleh kekuatan suci. Su Fang sebenarnya telah meninggalkan belenggu dunianya dengan begitu mudah. Hanya mereka yang benar-benar memiliki kekuatan tertinggi yang telah melampaui belenggu langit dan bumi yang dapat melakukannya. Jadi bagaimana jika kamu seorang ahli transenden? Aku mengendalikan Dao Surgawi. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan Dao Surgawi? Di Hao tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asnya. Dia mengeluarkan patung bentuk Dharma Surgawi lagi. Dalam sekejap, patung itu tampak menjadi hidup. Auranya menyatu dengan langit dan bumi. Ia mengendalikan langit dan bumi. Seolah-olah bentuk Dharma Surgawi secara pribadi telah turun dan mengendalikan segala sesuatu. Apakah kamu tidak tahu apa arti pertanda itu? Jadi bagaimana jika itu adalah Dao Surgawi? Bentuk Dharma Surgawi yang layak mencoba menekan saya. Saya sudah menentang surga. Bagaimana bisa sebuah patung bisa menolakku? Tawa menghina Su Fang terdengar dari kehampaan. Cahaya ilusi dari matanya menyelimuti patung itu. Pedang ilusi terkondensasi dalam sekejap. Itu membawa kekuatan takdir yang tajam saat menebas patung itu. Pedang pemutus kehidupan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi adalah kemampuan ilahi tertinggi yang dapat mengendalikan takdir dan keyakinan. Pedang pemutus kehidupan yang dipadatkan dari Dao Rune dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak hanya dapat memutuskan takdir ilusi, tetapi juga semua belenggu dan belenggu takdir. Hal ini juga dapat menghancurkan semua keyakinan dan kemauan. KKK. Di bawah kekuatan pedang pemutus kehidupan, patung bentuk Dharma surgawi yang layak itu seperti sepotong kayu biasa. Kekuatan surgawi tertinggi telah hancur. Retakan padat muncul pada patung itu sebelum akhirnya pecah. Di Hao tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa patung bentuk Dharma layak surgawi yang dapat menekan seorang ahli transenden dengan mudah dihancurkan oleh Su Fang. Su Fang menghabiskan banyak kekuatan hidup untuk menggunakan pedang pemutus kehidupan lagi. Untungnya, dia tidak menggunakan semua rune daunnya kali ini. Apalagi dia hanya menggunakannya pada patung. Dia tidak secara langsung menggunakannya pada bentuk Dharma surgawi seperti yang terakhir kali. Oleh karena itu, konsumsi kali ini masih dalam kisaran yang dapat diterima. Di saat berikutnya, sosok Su Fang tiba-tiba muncul di belakang Di Hao dan melancarkan tinju apokaliptik lainnya. Su Fang telah melampaui bagian alam semesta ini. Ketika dia menggunakan kekuatannya di bagian alam semesta ini, dia akan ditolak oleh alam semesta. Pukulannya mematahkan belenggu jalan surgawi dan meruntuhkan hukum alam. Benda itu mendarat tepat di punggung Di Hao. Puff, gelombang. Di Hao dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus.
Dia langsung terluka parah. Namun, di saat yang sama, dia menggunakan dampak dari benturan tersebut untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Suara mendesing gelombang. Di Hao melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia, bagaimana dia bisa lebih cepat dari kecepatan Su Fang yang melampaui langit dan bumi. Setelah beberapa kali, Di Hao tidak bisa lepas dari kejaran Su Fang. Dia langsung putus asa. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya. Sayangnya, kamu tidak menghargainya. Aku akan memberitahumu apa itu transendensi. Su Fang menggunakan kekuatan dunia Yin dan Yang untuk menyelimuti Di Hao. Kemudian, dia melepaskan diri dari belenggu jalan surgawi. Dia melakukan perjalanan melalui penghalang alam semesta dan sampai pada kekacauan di luar alam semesta. Ini adalah dunia luar. Di Hao kaget dan langsung putus asa. Tentu saja, dia mengerti bahwa Su Fang tidak membawanya ke dunia luar untuk melihat pemandangan. Su Fang, kamu membunuhku karena kamu ingin menggantikan rakyat kekaisaran dan menjadi penguasa segudang dunia. Saya bersedia memberi Anda semua kekuatan yang dimiliki rakyat kekaisaran dan menjadikan Anda penguasa segudang dunia. Saat menghadapi kematian, Di Hao, sosok paling kuat di dunia segudang, benar-benar kehilangan keagungannya yang biasa. Dia mulai mengaku kalah dan memohon belas kasihan pada Su Fang. Su Fang berteriak dengan dominan, Di Hao, apakah menurutmu aku, Su Fang, sama denganmu? Aku bisa mengabaikan segalanya demi kekuasaan. Selain itu, kekuatan penguasa segudang dunia lebih berharga daripada nyawamu di matamu. Namun, di mata saya, Su Fang, itu seperti tanah. Aku, Su Fang, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kebencian dengan balas dendam. Jika kamu ingin membunuhku, wajar saja jika aku membunuhmu. Demi penjaga gunung, setelah membunuhmu, aku tidak akan menghancurkanmu. Rakyat Kekaisaran. 2602. Anda melihat kekuatan tertinggi dalam mengendalikan segudang dunia sebagai kotoran. Bagaimana saya bisa percaya itu? Di Hao mencibir dengan arogan dan mengejek kata-kata Su Fang. Seekor katak di dasar sumur. Bagaimana ambisi saya, Su Fang, dibatasi pada sumur sempit ini? Su Fang memandang Di Hao seolah-olah sedang melihat katak rabun di dasar sumur. Ia melanjutkan, tidak ada salahnya mengatakan yang sebenarnya kepadamu sekarang. Penguasa surgawi pancang akan dilahap cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa menghentikan perubahan di dunia. Alam semesta ini ditakdirkan untuk dihancurkan. Kekuatan yang selama ini ingin Anda lindungi bagaikan kastil di udara. Ini akan segera hilang. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan hidup lebih dari 1 juta tahun. Kata-kata Su Fang membuat wajah Di Hao menjadi pucat. Seolah-olah jiwanya telah diambil. Mengingat kamu pernah membantuku sebelumnya dan kamu adalah ahli top di berbagai dunia, aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Kamu bisa mengakhirinya sendiri. Su Fang memandang Di Hao dengan kasihan. Kemudian, dia menarik kekuatan sucinya dan meninggalkan Di Hao. Dia melintas dan meninggalkan kehampaan yang kacau. Aku tidak menyangka setelah semua pertarungan, semuanya akan sia-sia. Tanpa perlindungan kekuatan suci Su Fang, tubuh Dewa Di Hao mulai hancur di bawah tekanan mengerikan dari kehampaan yang kacau. Dia tertawa keras. Tubuh ilahi, dunia, dan roh primordialnya mulai membara. Ahli terkuat dari rakyat kekaisaran, Di Hao, meninggal begitu saja. Dragon leluhur melihat seluruh proses Su Fang membunuh Di Hao dengan jelas. Su Fang dengan mudah menghancurkan patung tubuh Dharma Dewa Surgawi dengan pedang pemutus kehidupan, yang mengejutkan Dragon leluhur. Dragon leluhur terpaksa mendengarkan Su Fang karena token penjinak binatang, bukan karena kekuatan Su Fang. Sekarang, kekuatan Su Fang membuat leluhur Dragon ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia kagum pada Su Fang. Melihat Di Hao mati, leluhur Dragon bergidik. Su Fang bukan orang biasa. Aku khawatir aku mendapat masalah kali ini. Leluhur Dragon terkejut dan gugup saat dia berteleportasi keluar dari alam surga. Seorang Kaisar Realm Master mengerahkan keberaniannya dan bertanya kepada leluhur Dragon dengan hormat, Tuan leluhur Dragon, apa hasil dari pertarungan antara Su Fang dan Di Hao? Naga leluhur mendengus, apalagi yang bisa kita lakukan? Saat ini, siapa lagi di bagian alam semesta ini yang bisa menandingi anak itu? Junior ceroboh dari rakyat kekaisaran itu secara alami dibunuh oleh Su Fang. Dihancurkan. Semua orang terkejut. Pikiran pertamanya adalah ketidakpercayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di Hao adalah eksistensi tertinggi di segudang alam, seorang ahli tertinggi. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh Su Fang? Apalagi sudah berapa lama? Tiba-tiba gelombang. Dentang, dentang. Bunyi lonceng yang husyuk dan husyuk keluar dari ruang waktu Yuan Tiangong dan menyebar ke seluruh dunia. Bel berbunyi sebanyak 108 kali. Semua orang tercengang dalam sekejap. Lonceng itu disebut lonceng yang mengejutkan dunia. Itu hanya akan berdering 108 kali ketika Yuan Tiangong berada dalam bahaya kehancuran atau ketika seorang tokoh penting yang tiada taranya telah meninggal.
Saat bel masih berbunyi, sebuah suara penuh keputusasaan keluar dari Yuan Tiangong, Tuan Dihao. Telah jatuh. Sudah berakhir. Dunia segudang telah sepenuhnya selesai. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa leluhur Dragon benar. Mereka semua kaget dan ketakutan. Suara mendesing gelombang. Su Fang keluar dari kehampaan. Kemunculan Su Fang di sini saat ini berarti kematian Dihao adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa mulai saat ini, Su Fang telah menjadi penguasa alam segudang. Orang-orang kekaisaran yang tak terhitung jumlahnya telah menjadi masa lalu. Semua orang memandang Su Fang dengan mata penuh kekaguman. Kamu masih ingin membunuhku? Su Fang memandang kedua kaisar Realm Master dengan tatapan dingin. Selain Matriark Ji dan Kaisar Luo, hanya dua kaisar Realm Master ini yang tersisa untuk datang ke alam surgawi untuk membunuh Su Fang. Di bawah tatapan Su Fang, kedua kaisar Realm Master merasa roh primordial mereka akan hancur. Tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa sedang menghadapi Master Alam Transenden seperti penjaga gunung. Faktanya, dia bahkan lebih menakutkan daripada penjaga gunung. Dao Heart kedua kaisar Realm Master hampir runtuh. Mereka berlutut di hadapan Su Fang dan berkata, kami buta. Mohon maafkan kami, putra suci Su Fang. Kami bersedia tunduk padamu dan menjadi budakmu. Kirim padaku. Su Fang tersenyum mendominasi. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi budakku sekarang. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, Kaisar Realm Master memenuhi syarat untuk menjadi budaknya. Namun, dia tidak berniat mendominasi alam semesta ini. Untuk apa dia membutuhkan kedua Kaisar Realm Master ini? Su Fang, kamu tidak perlu melakukan apapun. Serahkan kedua badut ini pada leluhur ini. Dragon leluhur tersenyum penuh terima kasih pada Su Fang. Dia menyerang dengan cakarnya dan menghancurkan kedua Kaisar Realm Master menjadi beberapa bagian. Bahkan mayat mereka pun tidak luput. Dragon leluhur menelan mereka utuh, termasuk kulit dan tulangnya. Dua Kaisar Realm Master lainnya dengan mudah dibunuh. Banyak kultivator di luar alam surgawi, serta banyak guru yang telah memperhatikan situasi di alam surgawi, semuanya ketakutan. Su Fang memandang leluhur Dragon dengan dingin dan mentransmisikan roh primordialnya kepadanya, aku memintamu melakukan sesuatu sebelumnya, tetapi kamu menemukan alasan untuk tidak melakukannya. Sepertinya aku tidak membutuhkanmu lagi. Merasakan niat membunuh dalam roh primordial Su Fang, hati leluhur Dragon bergetar dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, Dragon leluhur tidak lagi sepenting sebelumnya. Satu-satunya kegunaan yang dia miliki mungkin adalah tubuh naganya yang kuat. Karena leluhur Dragon tidak mendengarkannya, dia sebaiknya membunuhnya, menghilangkan esensi darahnya, dan menggunakan mayatnya untuk memurnikan harta sihir. Dragon leluhur panik di dalam hatinya. Dia memaksakan senyum dan menjawab, bocah cilik Su Fang, kamu tidak mungkin serius, kan? Su Fang, kali ini salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Su Fang mengangguk dan berkata, saya harap tidak akan ada waktu berikutnya. Leluhur Dragon menghela nafas lega seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Semua orang melihat tingkah keduanya. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka bisa melihat kekaguman dan ketakutan leluhur Dragon terhadap Su Fang. Tiba-tiba, mereka semakin merasa kagum terhadap Su Fang. Para master dari bahasa Sanskerta, orang Qi, dan klan Shen lainnya gemetar ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa kultivator yang hati tahunnya tidak cukup kuat sangat ketakutan hingga mereka hampir tidak bisa bertahan di udara. Namun, mereka tidak berani melarikan diri dan hanya bisa menunggu hukuman Su Fang. Salam, penguasa segala alam. Tidak ada yang tahu siapa orang itu, tapi seseorang berteriak keras. Saat itulah yang lain bereaksi. Mereka semua berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Salam, penguasa segala alam. Pada saat ini, semua alam menyerah. Kill 11. Penguasa segala alam, Su Fang tersenyum menghina. Cahaya ilahi menyapu semua orang, dan kemudian dia berkata dengan anggun, banyak dari kalian datang ke sini untuk memukulku ketika aku terjatuh, bukan? Su Fangda, tolong selamatkan hidup kami. Para kultivator dengan niat jahat itu berlutut dan memohon belas kasihan pada Su Fang. Su Fang berkata dengan ringan, aku tidak akan membunuhmu. Bukan karena aku berhati lembut, tapi kamu tidak pantas dibunuh olehku. Aku tidak perlu membunuhmu. Para pembudidaya itu terkejut dan tercengang. Mereka memandang Su Fang dengan tidak percaya. Itu karena meskipun aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan hidup lama, kata Su Fang ringan. Semua orang saling memandang. Mereka tidak mengerti, tapi mereka merasa itu luar biasa. Su Fang meninggikan suaranya dan menyebarkannya ke seluruh alam dengan bantuan kekuatan sucinya. Kali ini, saya memasuki gunung layak surgawi dan menemukan kebenaran tentang perubahan di langit dan bumi. Saya meminta Anda untuk tetap mengatakan kebenaran sehingga Anda dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Semua orang menajamkan telinga mereka. Yang layak surgawi telah dimiliki oleh dewa jahat. Dalam waktu kurang dari 1 juta tahun, 9 matahari darah akan naik ke langit. Semua kehidupan di semua alam akan dilahap. Bagian alam semesta ini akan sepenuhnya berubah menjadi gurun.
Tidak ada kehidupan yang akan bertahan. Su Fang berkata perlahan. Suara tenangnya terdengar seperti keluar dari mulut malaikat maut. Semua orang tercengang dan langsung jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Semua orang mengatakan hal yang sama di dalam hati mereka, ini sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Di luar alam surgawi, alam surga Hunyuan, Yuan Tiangong, dan bahkan alam lainnya terdiam pada saat ini. Xiao Wanting, Kaisar Sang Qiu, dan yang lainnya keluar dari alam surgawi. Kaisar Sang Qiu bertanya dengan tidak percaya, Su Fang, apa yang kamu katakan tadi, apakah itu benar? Su Fang mengangguk dan berkata, itu benar sekali. Xiao Wanting menatap Su Fang dan berkata, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Su Fang berkata perlahan, Yang Mulia Surgawi telah menggunakan segala cara untuk menyingkirkan kepemilikan dewa jahat, tetapi dia masih tidak dapat menyelesaikan malapetaka tersebut, apalagi para penggarap alam dewa. Semua orang benar-benar putus asa. Pikiran mereka menjadi kosong dan mereka semua berkecil hati. Seng Wuji tersenyum sedih dan menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Masih ada 1 juta tahun lagi. Aku akan menemani keluargaku. Xiao Wanting dan yang lainnya juga mengucapkan selamat tinggal pada Su Fang. Su Fang tiba-tiba berkata, jalan surgawi akan segera dihancurkan, tetapi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Astaga, astaga. Mata penuh keraguan dan keterkejutan tertuju pada Su Fang. Leluhur Dragon tertawa dan berkata, kalian sekelompok idiot, katak di dasar sumur. Sumur akan segera dihancurkan. Apa kalian tidak tahu cara melarikan diri dari sumur? Mata Xiao Wanting bersinar terang. Transendensi. Seorang ahli transendensi dapat membawa kita keluar dari dunia ini dan pergi ke luar angkasa yang legendaris. Tuan Leluhur Dragon, tolong selamatkan kami. Meskipun aku bisa mengeluarkanmu dari dunia ini, apakah menurutmu aku bisa membesarkanmu seumur hidupmu? Dragon leluhur mencibir dan kemudian menunjuk ke arah Su Fang. Su Fang mengembangkan jalan surgawi tertinggi. Dunia di dalam tubuhnya adalah alam semesta, dan dia telah melampaui dunia ini. Dialah satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Mengapa kamu tidak memohon padanya? Su Fang mengangguk dan berkata, itulah yang ingin saya katakan. Saya bisa membawamu keluar dari dunia ini. Hua gelombang. Semua orang bersorak karena terkejut. Namun, begitu kamu memasuki dunia batinku dan mengikutiku ke dunia luar, kamu tidak punya pilihan selain tinggal di dunia batinku mulai sekarang kecuali suatu hari nanti kamu bisa melampaui duniaku dan memperoleh kemampuan untuk bertahan hidup di dunia luar. Kamu bisa memutuskan sendiri. Setelah 10.000 tahun, aku akan meninggalkan dunia ini. Jika kamu ingin pergi, datanglah ke alam surgawi. Su Fang meninggalkan kata-kata ini dan kemudian terbang ke alam surgawi. Banyak sekali dunia yang menjadi panik. Sekitar 1000 tahun. Pada hari ini, Su Fang terbang keluar dari alam surgawi. Setelah 1000 tahun pemulihan, ia akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Sebelum meninggalkan alam semesta pancang, ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Karma pertama yang harus diselesaikan Su Fang adalah dunia kecil. Dia dilahirkan di dunia kecil. Sebelum berangkat, tentu saja dia harus melihat kampung halamannya. Meski dia sudah menduganya, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya berat. Mengapa? Di dunia kecil, energi spiritual alami langit dan bumi digantikan sepenuhnya oleh aura kematian dan aura jahat. Galaksi dan dunia kecil telah sepenuhnya berubah menjadi tanah terlantar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang bisa dirasakan. Satu-satunya hal yang ada adalah para penggarap yang dibangkitkan, goblin besar, dan keberadaan jahat lainnya. 2603. Meninggalkan dunia kecil, Su Fang melintasi batas alami langit dan bumi dan tiba di dunia yang lebih besar. Memproyeksikan kemampuannya yang sempurna, dia langsung mencakup berbagai dunia besar dan alam abadi. Masih ada makhluk abadi yang hidup. Dengan indranya yang sempurna, Su Fang merasakan bahwa ada beberapa makhluk abadi yang hidup di beberapa alam terpencil. Sejak kamu bertemu Su Fang, ini adalah keberuntunganmu. Su Fang tersenyum tipis dan melepaskan kekuatan sucinya, menyapu dunia abadi dan menyerapnya ke dalam dunia internalnya bersama dengan semua materi. Sejak Su Fang mengirim orang untuk memindahkan alam surgawi ke alam ilahi, beberapa makhluk abadi yang tersisa berjuang di ambang kematian, hidup hari demi hari. Bertemu dengan Su Fang kali ini dapat dianggap sebagai keberuntungan tertinggi, menyelamatkan nyawa mereka. Dengan satu pemikiran, Su Fang membentuk ruang waktu yang terisolasi dari dunia luar di benua luas di dunia internalnya. Su Fang kemudian memindahkan makhluk abadi dan dunia mereka ke dalam ruang waktu. Dengan cara ini, para penggarap dunia yang lebih besar menjadi kelompok manusia pertama di alam semesta Su Fang. Sebagian besar makhluk abadi bahkan tidak menyadari bahwa langit telah berubah dan nasib mereka telah berubah total. Mereka hanya sekelompok semut. Apakah mereka sepadan dengan usahamu?
Suara Neteri terdengar dari lempeng darah iblis leluhur, penuh penghinaan atas tindakan Su Fang. Neteri hanya tersisa dengan rohnya yang baru lahir, jadi Su Fang menyuruhnya tinggal sementara di lempeng darah iblis leluhur. Dia akan menemukan tubuh fisik yang cocok untuknya ketika mereka tiba di alam Dewa Jiuxuan. Su Wanzhen masih dalam proses mengintegrasikan cermin asal Yin dan tidak akan dapat melakukannya dalam waktu singkat. Tapi begitu dia melakukannya, kekuatannya akan meningkat pesat. Semut. Su Fang tersenyum tipis. Yang Mulia menganggapku sebagai seekor semut. Jika aku memperlakukan para penggarap dunia besar ini sebagai semut, lalu apa bedanya aku dengan Yang Mulia? Kata-kata Su Fang membuat Neteri terdiam dan dia terdiam. Su Fang melanjutkan, meskipun semut kecil dan rendahan, mereka tetap mempunyai hak untuk hidup. Saya juga telah berjalan selangkah demi selangkah dari semut yang paling tidak berarti ke kondisi saya saat ini, jadi bagaimana saya berani meremehkan mereka? Menyelamatkan para penggarap dunia besar ini semudah mengangkat satu jari bagi saya, tetapi bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk hidup. Anda berseru dengan kagum, Su Fang, sekarang saya akhirnya mengerti mengapa Anda bisa menjadi guru tiada taraf yang melampaui langit dan bumi dari manusia di dunia kecil hanya dalam beberapa ratus ribu tahun. Dia kembali ke segudang alam dari dunia besar. Dengan sekejap, Su Fang memasuki ruang waktu terdalam di dunia dan tiba di 9 dunia bawah. Dia berdiri di sungai Neter dengan tangan di belakang punggung. Dengan jentikan lengan bajunya, seorang pria berpakaian hitam terbang keluar dari kedalaman sungai Neter dan muncul di depan Su Fang. Itu adalah tiruan dari Anda yang direplikasi oleh cermin suci kekacauan purba. Neter keluar dari pelat darah iblis leluhur dan menyatu dengan avatarnya. Meskipun kekuatan klon ini jauh dari kondisi puncaknya, misteri akhirnya memiliki tubuh dewa sementara untuk ditinggali. Dia membawa misteri ke dalam dunia batinnya dan membiarkannya berada di ruang dalam pohon Jianwu. Namun, Su Fang berteriak, Qian Gang, Gou Li, keluar dan temui aku. Sekitar setengah jam kemudian, cahaya Buddha muncul dari sungai Neter dan berubah menjadi kerajaan cahaya Buddha Meraj. Qian Gang keluar dari kerajaan Meraj cahaya Buddha. Tidak lama kemudian, Gou Li juga mendatangi Su Fang dari roda surgawi Yin Yang. Su Fang perlahan memberitahu mereka tentang kehancuran segudang alam yang akan segera terjadi dan kepergiannya dari segudang alam. Seperti penguasa alam segudang lainnya, mata Qian Gang dan Gou Li menunjukkan keputusasaan ketika mereka mendengar berita itu. Su Fang bertanya, segudang alam akan segera dihancurkan. Jika kamu meninggalkan dunia ini bersamaku, mungkin suatu hari nanti, Qian Gang, kamu akan dapat memasuki alam semesta Buddhis di luar langit. Adapun Gou Li, jika kamu tetap di sini di alam semesta saya dapat menjamin bahwa Anda tidak akan memiliki kekhawatiran selama sisa hidup Anda. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Qian Gang dan Gou Li sama-sama terdiam. Setelah berpikir sejenak, mata Qian Gang dipenuhi tekad saat dia menatap Su Fang. Su Fang, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku telah memutuskan untuk terus tinggal di 9 dunia bawah. Su Fang mengangkat alisnya, mengapa demikian? Ekspresi Qian Gang tenang, seperti seorang guru Buddha yang telah mencapai Dao. Saat itu, saya bersumpah di depan Buddha Sitigarba untuk menghidupkan kembali kekuatan ilahi agama Buddha, membentuk kembali siklus hidup dan mati, dan meniru Buddha Sitigarba untuk jaga 9 dunia bawah selamanya. Sekarang sumpahku belum terpenuhi, bagaimana aku, Qian Gang, bisa pergi? Su Fang mengerutkan kening, jika Dao surgawi dihancurkan, sumpahmu juga akan sia-sia. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Qian Gang tersenyum, ekspresinya tegas dan suci, jika itu untuk memenuhi sumpahku, apa yang perlu ditakutkan tentang kematian? Jika saya melanggar sumpah saya, apa gunanya hidup? Hati Su Fang bergetar, bibirnya bergerak beberapa kali, tapi dia tidak bisa berkata apapun untuk membujuknya. Su Fang, jaga dirimu. Qian Gang menyatukan kedua telapak tangannya ke arah Su Fang, lalu berjalan selangkah demi selangkah menuju Fata Morgana cahaya Buddha. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah sosok Qian Gang, matanya penuh rasa hormat. Beberapa orang hidup untuk kekuasaan, dan beberapa orang hidup untuk impian dan keyakinan mereka. Qian Gang adalah yang terakhir, begitu pula Su Fang. Hanya yang terakhir yang bisa menjalani kehidupan yang indah. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dengan semangat. Ketika cahaya Buddha menghilang ke dalam sungai Netherworld, Su Fang memandang Gou Li, saya ingat bahwa Anda bersumpah di Laut Kepahitan untuk menjadi hakim 9 dunia bawah selamanya. Anda tidak akan salah menilai seseorang atau meleset sebuah jiwa. Jangan bilang kamu juga berencana untuk tinggal di 9 dunia bawah. Gou Li tergagap, aku hanyalah seorang hakim dunia bawah kecil. Aku telah dihargai oleh Tuhan dan menjadi penguasa roda surgawi. Jika aku mengikuti Lord di masa depan, aku lebih suka tinggal di 9 dunia bawah dan hidup bahagia. Su Fang tertegun, lalu dia tertawa, jadi kamu kecanduan menjadi penguasa roda surgawi. Jika kamu mengikutiku, aku akan membiarkanmu menjadi hakim dunia bawah samsara dunia bawah di alam semesta.
Hakim hidup dan mati, apakah kamu puas sekarang? Gou Li terkejut dan senang. Dia buru-buru berlutut dan membungkuk pada Su Fang. Dia menyerap Gou Li ke dalam dunia batinnya, dan kemudian memberikannya pada misteri. Pada saat yang sama, Su Fang juga meninggalkan roh yang di samping misteri untuk mengembangkan dao besar samsara dunia bawah bersamanya. Ketika alam semesta selesai dibangun, Su Fang akan membuka laut dao dan memadatkan sungai dao. Sungai Netherworld Dao adalah salah satu grid dao terpenting di alam semesta. Su Fang tentu saja tidak bisa gegabah. Oleh karena itu, dia akan berkultivasi dengan misteri mulai sekarang untuk mempersiapkan penciptaan dao besar kehidupan dan kematian. Setelah meninggalkan 9 dunia bawah, Su Fang kembali ke alam semesta. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan Dao Devian. Aura ganas melonjak di hati Su Fang, dan dia bersiap untuk menyerang para penentang Dao. Selain permusuhan mereka di masa lalu, pemimpin aliansi penentang Dao adalah reinkarnasi dari Dai, dan ada karma antara dia dan Su Fang. Su Fang secara alami bermaksud melenyapkan master aliansi penentang Dao dan memutuskan karma sebelum dia pergi. Terlebih lagi, Su Fang tidak ingin melihat alam semesta ini dihancurkan. Jadi, melenyapkan aliansi penentang Dao sedikit banyak akan menunda bencana tersebut. Tatapan tajamnya mengarah ke sekeliling. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura takdir aliansi penentang Dao. Om, om, om. Seiring dengan peningkatan kultivasinya dan terutama pemahamannya tentang teknik penyusutan kehidupan, kemampuan Su Fang untuk merasakan takdir telah meningkat 10 kali lipat. Dalam waktu singkat, dia merasakan aura takdir, dan itu menyebabkan tanda takdir Dao berkedip dengan cepat sebelum mengembun menjadi sosok yang jelas dari Master Aliansi Penentang Dao. Kill 11. Master Aliansi Penentang Dao, aku telah menemukanmu. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Su Fang tertawa dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan, melangkah ke dalam kehampaan, dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap, Su Fang melintasi lapisan ruang dan waktu. Bahkan penghalang alami langit dan bumi tidak dapat menghentikan Su Fang sama sekali. Mereka sampai pada kehampaan. Kekosongan ini sepertinya kosong, dan tidak ada yang aneh di dalamnya. Bahkan jika Kaisar Realm Master Puncak datang ke sini, mereka tidak akan bisa merasakan apapun. Namun, bagaimana mungkin apa yang tersembunyi di bawah permukaan biasa ini bisa lolos dari kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi? Su Fang mengulurkan tangan kanannya dan membantingnya ke udara. Kekuatan dunia yin dan yang langsung terkondensasi menjadi cetakan telapak tangan menakutkan yang panjangnya ribuan kaki dan menghantam kehampaan. Puff! Seolah-olah dunia telah mencapai kehampaan. Kekosongan bergetar dan sebuah dunia terungkap. Ini adalah dunia kematian. Dari luar, tampak seperti peti mati besar yang menyatu dengan aura alam yang mematikan. Jika bukan karena kemampuan Su Fang yang sempurna dan teknik penyusutan kehidupan ilahi, akan sulit baginya untuk menemukan keberadaan ruang waktu ini. KKK. Retakan mulai muncul di peti mati seperti jaring laba-laba, dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak tangisan melengking yang menyedihkan dan mengerikan terdengar dari dalam dunia peti mati. Setelah itu, Dao Devian yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari celah peti mati. Benar-benar terlalu banyak penentang Dao. Mereka berkerumun seperti belalang, dan mereka terbang ke segala arah segera setelah muncul. Alis Su Fang menyatu. Master Dao Devian benar-benar licik. Sayangnya, dia bertemu denganku, Su Fang. Ternyata Su Fang merasakan bahwa setiap Dao Devian yang mirip belalang itu membawa aura Master Dao Devian. Master Dao Devian jelas menyadari bahwa Su Fang memiliki kekuatan untuk membunuhnya, jadi dia benar-benar mengeksekusi kemampuan ilahi tertinggi untuk berubah menjadi segudang klon dan tinggal di tubuh Dao Devian itu. Selama satu Dao Devian lolos, maka dia akan dapat terus hidup di alam semesta ini. Bahkan jika itu adalah surga yang menentang kemampuan ilahi, tetap saja itu bukan apa-apa di mataku. Hancurkan semuanya. Su Fang mengungkapkan sikap penguasa seluruh dunia saat dia membentuk segel. Tampaknya itu adalah segel biasa, tetapi berisi semua teknik alam semesta di dalam tubuh Su Fang, dan berisi kekuatan evolusi yin dan yang di dalam alam semesta. Ternyata dia memanfaatkan alam semesta di dalam dirinya sebagai intisari untuk melaksanakan transformasi yin yang. Kekuatan ilahinya langsung menyelimuti sekeliling, menyelimuti alam, dan meresap ke dalam bidang ruang yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimuti semua Dao Devian yang mirip belalang di dalamnya. Mendesis, mendesis, mendesis. Ketika Su Fang mengeluarkan kekuatan yang melampaui langit dan bumi, dia langsung ditolak oleh alam. Dia merasa energi seluruh dunia pancang melonjak ke arahnya dengan tujuan untuk mengusirnya dari alam semesta ini. Namun, kekuatan transformasi yin yang menyebabkan sejumlah besar energi alam yang melonjak ke arahnya dengan cepat tersebar dan kembali ke intisarinya. Penentang Dao yang tak terhitung jumlahnya dilenyapkan oleh kekuatan transformasi yin yang, dan mereka berubah menjadi energi kekacauan alami.
Jadi bagaimana jika Master Penentang Dao memiliki surga yang menentang kemampuan ilahi? 2604. Su Fang, jika aku tahu ini akan terjadi, maka aku tidak akan berhenti membunuhmu. Panah pemusnahan, matahari ilahi yang jatuh. Suara Dao Devian bergema dari dalam kekuatan ilahi Su Fang, dan kemudian sosoknya dengan cepat memadat menjadi bentuk. Dia tidak rela hanya menunggu kematian tiba. Dia menarik klonnya, memadatkan tubuh utamanya sekali lagi, dan menyerang Su Fang. Gambaran jatuhnya matahari ilahi berkedip-kedip di matanya sementara aura pemusnahan melingkari dirinya. Mendesis. Kill 11. Suan guang hijau tajam keluar dari matanya. Jika Yang Mulia Surgawi tidak bermaksud untuk menyempurnakan cermin ilahi kekacauan dengan 9 matahari bertahun-tahun yang lalu, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk menembak jatuh 9 matahari. Coba saya lihat bagaimana Anda akan menembak jatuh 9 matahari saya. Setelah dihidupkan kembali oleh Dao Devian. Su Fang tertawa dingin dengan sikap mendominasi saat dia memisahkan tangannya, dan kemudian sinar cahaya merah keluar dari telapak tangannya dan dengan cepat mengembun menjadi 9 matahari dewa. 9 matahari ilahi ini dibentuk oleh Su Fang yang menyatu dengan cermin asal yang dan melepaskan energi 9 matahari di dalam cermin. Mendesis. 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 Pada saat ini, 9 matahari yang dilepaskan Su Fang bukan hanya energi dari Chaos Divine Mirror, mereka bahkan menyatu dengan energi dunia Yin dan yang miliknya sendiri. Itu adalah energi tingkat tinggi yang melampaui alam semesta, dan kekuatannya tak tertandingi. Di hadapan kekuatan ilahi dari 9 matahari, kemampuan hebat para penentang Dao untuk menembak jatuh matahari ilahi bagaikan es yang terkena api yang membakar. Itu meleleh lapis demi lapis, dan sebagian besar kekuatannya telah habis saat tiba di depan Su Fang. Su Fang tidak berani bertindak sembarangan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan seuntai api ilahi dari 9 matahari, dan itu mengembun menjadi Flaming Cloud Blade yang bertabrakan dengan panah. Ledakan besar pun terjadi, dan anak panah itu hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Serangan terkuat Dao Devian dengan mudah dibubarkan oleh Su Fang. Kamu menembak jatuh 9 matahari bertahun-tahun yang lalu, jadi aku akan menggunakannya untuk membunuhmu hari ini dan memutuskan karma di antara kita. Suara Su Fang yang penuh dengan niat membunuh bergema saat dia memanfaatkan 9 matahari untuk melepaskan api ilahi dari 9 matahari yang menyelimuti para penentang Dao dan mulai terbakar dengan liar. Raungan Dao Devian yang dipenuhi dengan kengganan bergema saat Dao Devian secara paksa dimurnikan menjadi abu. Pemimpin Dao Devian telah binasa begitu saja, dan Su Fang dapat dianggap telah mengakhiri karma takdir. Su Fang menarik aura ilahinya. Pada saat yang sama, aura kekacauan yang dimurnikan oleh kekuatan transformasi Yin yang diserap ke dalam tubuh Su Fang, menggantikan konsumsi besar yang disebabkan oleh serangan ini. Sebagian besar dikonsumsi untuk melawan penolakan alam semesta. Bas dengungan-dengungan. Cermin suci asal, yang menyatu dengan Su Fang, bergetar di dalam tubuhnya. Tampaknya ia sangat aktif, dan menjadi lebih dekat dengan Su Fang. Su Fang merenung sejenak, lalu mengerti. Cermin asal yang dari cermin ilahi kekacauan dimurnikan dari 9 matahari ilahi, dan dihubungkan oleh karma dengan penentang Dao. Jadi, tindakan Su Fang membunuh para penentang Dao dapat dianggap telah membalas 9 matahari ilahi dan memutuskan karma, sehingga ia memperoleh pengakuan dari cermin ilahi kekacauan. Suara siswan Daozu tiba-tiba bergema di benak Su Fang. Kamu telah menghabiskan begitu banyak energi untuk membunuh penentang Dao Transcendent setengah langkah dengan kekuatan ahli alam Transcendent. Itu benar-benar tidak sepadan. Su Fang menjawab dengan hormat. Kekuatan murid lemah, jadi mohon berikan saya bimbingan, guru. Eksistensi macam apa siswan Daozu itu? Bahkan jika dia hanya memberikan beberapa petunjuk, itu akan menjadi kekayaan tertinggi bagi Su Fang. Su Fang hanyalah murid nominal siswan Daozu saat ini, dan yang disebut murid nominal ini hanyalah murid nominal. Tuannya akan memberinya bimbingan jika suasana hatinya sedang baik, tetapi jika tuannya sedang dalam suasana hati yang buruk, dia mungkin akan membuangnya begitu saja dan tidak pernah mengingatnya. Sekarang siswan Daozu sedang ingin memberinya bimbingan, Su Fang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Anda telah mengembangkan 9 transformasi 9 matahari, dan itulah dasar dari kultivasi Anda. Anda hanya dapat melanjutkan jalur ini. Saya tidak dapat membantu Anda mengubah apapun, dan satu-satunya hal yang dapat saya wariskan kepada Anda adalah beberapa kemampuan ilahi. Apakah kultivasi saya di masa depan akan didasarkan pada 9 transformasi 9 matahari? Jangan meremehkan 9 transformasi 9 matahari. Cara ini berasal dari sutra tanpa batas Jiuxuan, bagaimana bisa menjadi cara biasa. Guru juga telah mempelajari metode ini. 9 transformasi 9 matahari dari sutra tanpa batas Jiuxuan dapat disebut sebagai metode tertinggi di alam Dewa Jiuxuan. Ketika Anda mengolah 81 pembuluh darah yang, budidaya Anda akan mengalami transformasi besar. Saat itulah Anda akan mengetahui luar biasa dari metode ini. Su Fang tidak menyangka siswan Daozu akan menjunjung tinggi 9 transformasi 9 matahari.
Di saat yang sama, dia dipenuhi dengan antisipasi. Dia tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi padanya setelah dia mengolah 81 Vena Yang. Lalu ia bertanya, Guru, metode apa yang menentang surga yang merupakan sutra tanpa batas Jiuxuan yang bahkan guru anggap begitu penting? Saat ini, kamu tidak berhak mengetahui asal-muasal sutra tanpa batas Jiuxuan. Bahkan jika kamu mengetahuinya, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Sebaliknya, itu akan mempengaruhi hati Dao kamu. Su Fang menekan keraguannya dan bertanya, Guru berkata bahwa ketika saya mengolah 81 Vena Yang, 9 transformasi 9 matahari akan mengalami transformasi. Bukankah 81 Vena yang adalah akhir dari 9 matahari dari 9 matahari? Apa itu? Transformasi. Perubahan adalah evolusi. Itu tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Angka 9 adalah kesempurnaan, dan juga merupakan awal dari tingkat yang lebih tinggi. 9 matahari dari 9 matahari dari 9 matahari istana Dao langit dan bumi, dan dunia di dalam tubuh Anda. Menurut perhitungan guru, setelah 9 matahari istana langit dan bumi Dao selesai, istana langit dan bumi Dao Anda akan berkembang ke tingkat yang baru. Ini adalah istana Dao Jiuxuan tempat para ahli alam dewa Jiuxuan akan berkumpul. Istana Jiuxuan Dao. Ini adalah nama lain yang membingungkan Su Fang. Su Fang, meskipun leluhur ini adalah keberadaan abadi di alam dewa Jiuxuan, kamu tidak akan dapat menyelesaikan tugasmu untuk selamanya. Leluhur ini memberimu status sebagai murid dalam nama hanya untuk memberimu jimat pelindung. Ini akan mencegah Anda dari kematian sebelum menjadi ahli. Adapun pencapaian Anda di masa depan, itu semua tergantung pada usaha Anda sendiri. Murid ini mengerti. Kultivasimu didasarkan pada 9 matahari. Karena alasan ini, guru akan memberimu kemampuan ilahi yang ekstrim yang disebut teknik Dao hitam yang ekstrim. Tidak hanya itu akan sangat bermanfaat bagi budidaya 9 mataharimu di masa depan. Matahari dari 9 matahari, kemampuan ilahi ini juga berisi metode untuk menggunakan yang Dao ekstrim. Namun, Anda perlu memahaminya dan menggabungkannya dengan Dao surgawi Anda sendiri untuk dapat melepaskan kekuatan luar biasa. 9 matahari dari 9 matahari dari 9 matahari Dao surgawi adalah fondasi Dao surgawi Anda. Anda harus mengolahnya dengan tekun. Adapun solusi misterius surga dan teknik penyusutan kehidupan, itu adalah jaminan bahwa Anda akan melakukannya memahami Dao surgawi dan mengendalikan nasib. Guru hanya bisa mengajari Anda hal ini. Pada tingkat kultivasi Anda, semuanya tergantung pada pemahaman Anda sendiri. Jika saya mengajari Anda terlalu banyak, itu malah akan mempengaruhi kultivasi Anda di masa depan. Begitu suara siswa Daozu turun, aura yang samar-samar terlihat tiba-tiba masuk ke dalam kesadaran Su Fang. Su Fang tidak perlu dengan sengaja menguraikannya. Dia segera menyadari, dan beberapa kata misterius muncul di benaknya. Setelah memahaminya dengan cermat, Su Fang akhirnya memahami luas dan dalamnya kemampuan ilahi ini. Seperti yang dikatakan siswa Daozu, kemampuan ilahi yang disebut teknik Dao hitam yang ekstrim ini adalah kemampuan ilahi yang ekstrim. Tidak hanya dapat mengekstrak esensi kekuatan yang dari api, guntur, dan energi alami yang ekstrim lainnya, namun juga berisi metode untuk mengembangkan kekuatan yang hingga ekstrim dan melepaskan kekuatan besar. Itu layak menjadi kemampuan ilahi yang tiada taranya dari siswa Daozu. Kemampuan ilahi ini dapat berkembang menjadi berbagai bentuk qigong. Sungguh luar biasa. Namun, Su Fang perlu terus-menerus memahami dan memahami teknik Dao hitam yang ekstrim. Itu membuat Su Fang merasa bahwa itu sama misterius dan luasnya dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi. Su Fang sangat senang telah memperoleh kemampuan ilahi yang tiada taranya. Kemudian Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan ahli yang tersisa dari Dao Deviant Alliance. Lalu, dia membunuh mereka satu persatu tanpa ampun. Para penentang Dao tidak lagi menjadi masalah. Satu-satunya yang tersisa adalah ras iblis. Iblis leluhur adalah salah satu pakar terbaik di alam semesta pancang. Terakhir kali, dia melarikan diri dari Advent Divine Palace. Su Fang tidak akan membiarkan dia tinggal sebelum meninggalkan alam semesta ini. 10 hari kemudian, Su Fang kembali ke dunia surga persegi di dunia surga Hunyuan. Di dunia gelap dari berbagai dunia, Su Fang menemukan iblis leluhur. Tidak perlu banyak usaha baginya untuk membunuh iblis leluhur dan puluhan ahli ras iblis serta binatang iblis. Mayat mereka semuanya tersegel di dunia batinnya. Di waktu berikutnya, Su Fang mulai memasuki kondisi kultivasi. Dia terutama mengembangkan transformasi 9 yang 9. Su Fang ingin mengolah 81 yang meridian sebelum meninggalkan alam semesta ini. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi adalah dua kemampuan ilahi tiada taraf yang dapat menyimpulkan cara kerja surga dan takdir. Mereka juga sangat penting bagi Su Fang. Yang lainnya adalah teknik Dao hitam yang ekstrim yang dia peroleh dari siswa Daozu. Adapun teknik dan kemampuan ilahi lainnya dari alam semesta pancang, tidak lagi sesuai dengan tinggi badan Su Fang saat ini. Kultivasi tidak memiliki konsep waktu.
Ketika Su Fang keluar dari pengasingan, lebih dari 8.000 tahun telah berlalu. Sekarang Su Fang sedang berkultivasi di aula musim semi dan musim gugur atau dengan bantuan kereta semesta, mereka tidak lagi berguna. 8.000 tahun ini adalah waktu sebenarnya di alam semesta pancang. Yang mengecewakan Su Fang adalah dia masih belum bisa membentuk yang meridian ke-80 setelah 8.000 tahun berkultivasi. Hanya ada lapisan tipis penghalang antara dia dan kelahiran yang meridian ke-80, tetapi dia tidak berhasil. Yang kurang darinya bukanlah konsolidasi dan akumulasi, melainkan peluang. Di alam semesta pancang, sangat sulit untuk menemukan benda roh atau energi yang memungkinkan Su Fang membentuk yang meridian. Bukannya tidak ada kesempatan bagiku untuk membentuk yang meridian. Su Fang menatap matahari ilahi di langit. Matanya bersinar terang. Di bawah sinar matahari ilahi, ada Big Goblin yang tiada taranya dengan sayap tersembunyi, gagak emas. Dia juga harus memurnikan harta karun yang tiada taranya seperti kolam harta karun dan pedang penakluk jahat yang sejati. Sudah waktunya, saatnya menghadapi gagak emas. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Kemudian, dia memanggil naga leluhur. Begitu dia mendengar bahwa dia akan menekan gagak emas, naga leluhur segera menjadi bersemangat. Namun, ketika dia memikirkan gagak emas yang bersembunyi di bawah sinar matahari ilahi, kolam harta karun, dan suan bau tertinggi dari pedang penakluk jahat yang sejati, naga leluhur ragu-ragu dan takut. Bersama dengan naga leluhur, Su Fang pergi ke langit dan menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa untuk merasakan segudang dunia. Sejak Su Fang mengumumkan berita tersebut, banyak pembudidaya bergegas ke dunia surga Hunyuan, siap meninggalkan alam semesta pancang bersama Su Fang. Ada juga banyak pembudidaya, tetapi karena kurangnya kekuatan, perjalanannya panjang dan berbahaya, sehingga mereka tidak dapat terburu-buru dalam waktu singkat. Su Fang mendengar suara berisik melalui pendengaran kesempurnaannya yang luar biasa. Termasuk orang-orang kekaisaran, banyak klan ilahi kuno, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Su Fang, merasa skeptis terhadap kata-kata Su Fang. Mereka juga khawatir Su Fang akan mengambil kesempatan untuk mencaplok kekuatan besar, sehingga mereka memutuskan untuk tetap tinggal di alam semesta pancang. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, jadi Su Fang tidak kembali dan memaksakannya. Naga tua, ayo pergi. Su Fang memerintahkan naga leluhur. 2605. Dragon leluhur terbang bersama Su Fang dan dengan cepat mendekati matahari ilahi di langit. Semakin dekat mereka, suhu yang sangat tinggi sepertinya melelehkan ruang di sekitar mereka. Leluhur Dragon tidak punya pilihan selain membela diri. Auranya terus-menerus dibakar dan ditekan. Suhu tinggi matahari ilahi dan kekuatan ilahi yang menakutkan bahkan dapat meluluhkan kaisar yang mulia. Bagi leluhur Dragon, itu hanya sedikit ketidaknyamanan. Matahari ilahi di depannya telah berubah menjadi bola api besar. Orang bisa melihat nyala api yang mengerikan melonjak di dalamnya. Merasakan kekuatan mengerikan dari matahari ilahi, Dragon leluhur juga sangat waspada. Dia tidak punya pilihan selain membela diri dengan sekuat tenaga. Su Fang tiba-tiba berkata, "Naga tua, berhenti." Leluhur Dragon bertanya dengan heran, "Ada apa?" Bukankah sayang jika lingkungan budidaya yang begitu baik disia-siakan? Su Fang sebenarnya berencana untuk tinggal di sini dan menggunakan kekuatan matahari ilahi untuk berkultivasi. Su Fang mengembangkan transformasi 9 dan bergabung dengan cermin suci asal. Kekuatan matahari ilahi tidak dapat mengancamnya sama sekali. Sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat dekat dengannya. Selama bertahun-tahun, dia telah memahami taktik dao hitam yang ekstrim. Namun, taktik dao hitam yang ekstrim adalah kekuatan suci tiada taraf yang diciptakan oleh Dao Zu dari Sisuan. Untuk itu diperlukan bantuan energi alam langit dan bumi untuk mengolahnya. Di alam semesta pancang, di mana dia dapat menemukan esensi energi yang dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang tiada taranya, mantra dao hitam yang ekstrim. Sekarang dia berada di dekat matahari ilahi, Su Fang mencoba melihat apakah dia bisa mengembangkan taktik dao hitam yang ekstrim. Su Fang mengaktifkan metode penanaman mentalnya. Kekuatan ilahi dari taktik dao hitam yang ekstrim mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura matahari ilahi di sekitarnya dengan cepat menyapu ke arah Su Fang. Dia dengan cepat ditelan oleh lautan api merah. Cahaya yang dipancarkan matahari ilahi juga tiba-tiba meredup. Bocah ini, bukankah dia takut dibakar hidup-hidup? Leluhur Dragon terkejut dengan pemandangan ini. Dia segera menjauhkan diri dari Su Fang. Dia tidak menyangka bahwa Su Fang akan menggunakan taktik dao hitam yang ekstrim untuk menggabungkan dan menyempurnakan aura matahari ilahi menjadi esensi yang sangat murni dan bermutu tinggi. Itu bukan esensi yang murni biasa. Itu adalah aura energi yang bahkan lebih tinggi dari energi 9 yang milik Su Fang. Itu adalah apa yang disebut esensi yang misterius. Kekuatan taktik dao mistik yang ekstrim adalah memurnikan sebagian besar energi yang menjadi esensi mistik yang.
Setelah Su Fang menyerap aura matahari ilahi yang luas, dia hanya berhasil memurnikan sehelai esensi matahari misterius. Namun, dia tidak menyangka bahwa untaian esensi Suanyang inilah yang diserap oleh meridian yang Su Fang yang menyebabkan keributan di Istana Dao Langit dan Bumi tempat Su Fang berada dalam kondisi 9 yang 9 transformasi. Ci. Su Fang membagi kesadarannya ke Istana Dao Langit dan Bumi dengan hati yang gelisah. Dia menemukan bahwa di samping 79 meridian yang ke-80 yang diserang sebagian besar terbakar dengan api energi yang. Awalnya, saya berpikir bahwa saya tidak akan dapat membentuk yang meridian baru di alam semesta pancang ini. Saya tidak menyangka bahwa saya akan dapat membentuk yang meridian baru setelah mengolah teknik Dao Hitam yang ekstrim. Teknik Dao Hitam yang ekstrim benar-benar pantas disebut sebagai kemampuan ilahi yang tiada taraf. Luar biasa, Su Fang hampir menangis karena bahagia. Dia tidak menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja membentuk yang meridian baru. Nyatanya, kelahiran yang meridian ini bukanlah suatu kebetulan. Ketika dia berada di ruang internal roh yang mulia telah mengendalikan cermin yang primordial dan mencoba melahap Su Fang, menyebabkan Su Fang membentuk yang meridian ke-79. Yang meridian ke-80 juga akan segera terbentuk. Sekarang setelah dia mengembangkan teknik Dao Hitam yang ekstrim dan menyempurnakan aura matahari ilahi untuk mendapatkan esensi matahari misterius, dia memiliki kesempatan yang memungkinkan lahirnya yang meridian ini. Dia segera berhenti mengolah teknik Dao Hitam yang ekstrim dan mengumpulkan semua energi yang di meridian yang, serta kekuatan asal dunia Yin yang dari pohon dunia dan fragmen dunia serta kekuatan asal dunia mistik untuk menyerang meridian ini. Seluruh istana Dao Langit dan Bumi Su Fang bergetar hebat. Di bawah pengaruh serangan hiruk pikuk seperti tsunami, meridian bergetar hebat dan melebar seolah-olah akan meledak. Akhirnya, setelah guncangan hebat, nyala api dengan cepat padam dan meridian berubah menjadi yang meridian seperti batu giok. Yang meridian ke-80 berhasil lahir. Dia hanya berjarak satu yang meridian dari 9 transformasi 9 matahari menuju kesempurnaan agung 9 matahari. Su Fang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendorong semua energi untuk mengalir ke yang meridian yang baru lahir ini. Yang meridian ke-80 menghadapi yang meridian ke-79, dan keduanya terhubung dari kepala ke ekor. Dengan cara ini, Istana Dao Langit dan Bumi Su Fang menjadi istana Dao luas yang dibentuk oleh pohon dunia dan pusaran energi yang 9 lapis. Sayangnya, dia masih berjarak satu yang meridian dari kesempurnaan agung 9 matahari. Ketika saatnya tiba, kesempurnaan agung 9 matahari akan mencapai puncaknya dan transformasi yang lebih mengejutkan akan terjadi. Kelahiran yang meridian baru tidak hanya meningkatkan energi yang Su Fang ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi setelah menyerap esensi matahari misterius, energi yang miliknya juga mengalami beberapa perubahan kualitatif dan menjadi lebih mendalam dan tak terduga. Dia terus menggunakan teknik Dao Hitam yang ekstrim untuk menyempurnakan aura matahari ilahi. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kesempurnaan agung 9 matahari untuk mengisi kembali energi yang tersisa setelah lahirnya yang meridian baru ini. Su Fang hanya fokus pada kultivasi, tetapi dia tidak menyadari bahwa saat dia menggunakan teknik Dao Hitam yang ekstrim, aura matahari ilahi terus-menerus dilahap olehnya, menyebabkan matahari ilahi di langit meredup dengan cepat. Leluhur Dragon melihat pemandangan ini dari jauh dan berpikir dalam hati, Su Fang benar-benar kejam. Dia akan meninggalkan alam semesta ini, namun dia bahkan tidak melepaskan matahari ilahi yang terakhir. Dia jelas akan melahap seluruh matahari ilahi. Kejam, terlalu kejam. Pantas saja para penggarap di berbagai dunia memanggilnya Su Huang. Jika aku mengikutinya, hari-hari kemalanganku masih akan datang. Suatu hari, esensi darahku akan dihisap hingga kering olehnya. Dragon leluhur bukanlah satu-satunya yang gemetar ketakutan. Ada juga Big Goblin yang bahkan lebih ketakutan daripada Dragon leluhur. Itu adalah gagak emas yang bersembunyi di dalam matahari ilahi. Sial, bocah manusia ini benar-benar pantas mati. Jika aku tahu lebih awal, aku akan membunuhnya dengan cara apapun di istana pengecoran kegelapan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kembali ke istana Advent ilahi, gagak emas telah menyaksikan Su Fang dan Su Wanzhen bekerja sama untuk mengaktifkan cermin suci asal untuk membunuh inkarnasinya. Ia sangat ketakutan sehingga ia melarikan diri dan bersembunyi di dalam matahari ilahi. Ketika Su Fang memasuki gunung layak surgawi, gagak emas sekali lagi menyaksikan kekuatan mengerikan dari cermin suci asal. Itulah mengapa ia mengendalikan matahari ilahi untuk mencoba menghentikan Su Fang. Su Fang sekarang berada di dekat matahari ilahi, dan tujuannya tentu saja adalah menyerang gagak emas. Melihat sikap Su Fang, sepertinya dia akan melahap seluruh matahari ilahi. Bagaimana mungkin gagak emas tidak takut? Bersabarlah sedikit lebih lama, aku tidak percaya bocah manusia ini dapat melahap seluruh matahari ilahi. Selama dia memasuki matahari ilahi dan menggunakan matahari ilahi, kolam pemurnian harta karun, dan yang jahat sejati pedang penakluk, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhnya. Gagak emas terus bersembunyi di dalam matahari ilahi, menggunakan kekuatan matahari ilahi untuk mengamati setiap gerakan Su Fang.
Su Fang sedang dalam kondisi berkultivasi. Dia tidak hanya mengembangkan teknik dao hitam yang ekstrim, tetapi dia juga memahami cara menggunakannya. Sekitar 300 tahun. Bang! Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Setelah membentuk segel, gelombang kekuatan ilahi keluar dari tubuhnya, berubah menjadi lingkaran cahaya yang dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh matahari ilahi. Kekuatan ilahi dengan cepat meresap ke dalam matahari ilahi, dan dengan cepat menyusut. Meski ukurannya menyusut, aura matahari ilahi menjadi lebih murni dan maju. Su Fang sebenarnya menggunakan matahari ilahi yang luar biasa untuk memurnikan matahari ilahi yang menyehatkan semua kehidupan di dunia. Itu adalah teknik pemurnian matahari ilahi yang dia pahami dari teknik dao hitam yang ekstrim. Teknik pemurnian matahari ilahi ini hanyalah teknik pemurnian matahari ilahi tingkat terendah yang Su Fang pahami dari teknik dao hitam yang ekstrim. Penggunaannya juga sangat sederhana. Itu digunakan untuk mengendalikan dan memurnikan energi unsur api dan petir. Yang disebut tingkat rendah tentu saja merupakan istilah yang relatif. Namun, itu sangat mendominasi. Ketika dikultivasikan secara ekstrim, seseorang dapat mengendalikan energi unsur api atau petir apapun di dunia, dan menyempurnakannya menjadi lebih murni dan lebih maju. Ia memiliki kemampuan ajaib untuk mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Pada saat ini, Su Fang sebenarnya menggunakan teknik pemurnian matahari ilahi untuk mengendalikan dan memurnikan matahari ilahi. Ketika leluhur Dragon melihat ini, dia langsung tercengang. Gagak emas di dalam matahari ilahi merasa bahwa kendalinya atas matahari ilahi diambil alih secara paksa oleh Su Fang. Bukan hanya matahari ilahi, namun juga sedang dimurnikan. Kali ini, gagak emas sangat ketakutan. Di saat putus asa, ia mulai menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati. Ci. Pedang ki emas besar yang panjangnya ribuan kaki memancarkan kekuatan suci yang tajam yang dapat membakar dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu mengeluarkan aura kuat yang menyebabkan dunia berubah warna. Itu berisi aura agung yang tak terbatas, dan dengan paksa merobek api matahari ilahi menjadi dua bagian. Itu menghancurkan dan melelehkan teknik pemurnian matahari ilahi milik Su Fang. Suara mendesing. Kolam pemurnian harta karun terbang keluar dari matahari ilahi, dan sosok gagak emas perlahan-lahan bangkit dari kolam. Pedang terbang melayang di atas kepalanya, memancarkan cahaya ilahi kemasan. Auranya tajam dan perkasa, seolah mampu mengoyak alam semesta dan membunuh segala kejahatan. Pedang pembunuh jahat yang sejati. Gagak emas dengan muram berteriak, "Bocah manusia, aku menyelamatkan nyawamu di istana pengecoran gelap, tapi kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Kamu sengaja datang ke sini untuk mati." Leluhur Dragon dengan lantang mengejek, "Dasar binatang berbulu, kaulah yang sangat ketakutan hingga bersembunyi di dalam matahari ilahi seperti kura-kura. Namun, kau masih berusaha menyanjung dirimu sendiri. Kau benar-benar membuatku tertawa sampai mati." Meskipun leluhur Dragon belum pulih ke kondisi puncaknya, dia jelas tidak berada dalam kondisi terluka parah seperti saat dia baru saja melarikan diri dari Istana Advent. Selain itu, gagak emas tidak dapat lagi menggunakan teknik pemurnian matahari ilahi, dan juga tertahan oleh kolam pemurnian harta karun. Dragon leluhur secara alami tidak takut pada apapun. Kill 11. Su Fang dengan dominan berteriak, "Gagak emas, kamu tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang. Aku akan memberimu dua pilihan." Gagak emas dengan nada menghina mencibir, "Kau ingin aku tunduk padamu? Saya sudah cukup menjadi budak Tuhan Surgawi. Kenapa aku harus tunduk pada manusia sepertimu seperti loah tua itu?" Su Fang tertawa tanpa sadar, "Kamu salah paham. Aku tidak bermaksud menjadikanmu budak. Apa yang kamu inginkan?" Pilihan pertama adalah dengan patuh menyerahkan pedang penakluk jahat matahari sejati dan kolam pemurnian harta karun. Lalu, aku akan membunuhmu. Mata gagak emas menyala-nyala, apa pilihan kedua? Su Fang dengan santai tertawa, pilihan kedua lebih sederhana. Aku akan langsung menekanmu, lalu menelanmu hidup-hidup dan membiarkanmu mati ketakutan. Manusia nakal, kamu berani menipuku. Gagak emas mengeluarkan raungan marah, dan matahari ilahi bergetar karena raungan tersebut. Api yang sangat besar keluar dari kolam pemurnian harta karun di bawahnya, dan 10 ilusi matahari ilahi naik ke langit, membentuk dunia yang membelenggu Su Fang dan Dragon leluhur. Berdengung. 2606. Gagak emas dengan putus asa mengaktifkan kolam pemurnian harta karun dan pedang pembunuh jahat yang sejati, memaksa Su Fang mengerahkan seluruh kemampuannya. Kolam pemurnian harta karun baik-baik saja. Bagaimanapun, itu berasal dari alam semesta pancang, tetapi pedang pembunuh jahat yang sejati adalah Suan Bao yang melampaui alam semesta ini dan bukan harta ajaib. Bahkan jika Su Fang memiliki kemampuan untuk menghancurkan transendensi, dia harus waspada. Roh Ki Dharma Ungu. Su Fang mengaktifkan roh Ki Dharma Ungu, dan kekuatan tertinggi untuk mengendalikan langit dan bumi serta harta sihir meledak, menyebabkan pedang pembunuh jahat yang sejati bergetar dan ditekan oleh kekuatan ilahi yang mengerikan. Namun,
Setelah beberapa saat, pedang ki dari pedang pembunuh jahat yang sejati tiba-tiba menjadi berkobar, dan bahkan kekuatan ilahi dari roh ki Dharma ungu tidak dapat mengendalikannya. Cahaya ilahi Su Fang berubah lagi. Gagak emas tertawa bangga, anak manusia, meskipun kekuatanmu menantang surga, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah Suan Bao tertinggiku. Pedang kehidupan, potong takdir. Melihat pedang ki dari pedang pembunuh jahat yang sejati datang ke arahnya, Su Fang segera mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan, dan aura Dao terkondensasi menjadi pedang kehidupan yang memotong takdir. Ci. Pedang kehidupan yang ilusi dan halus tidak menebas gagak emas. Dengan kekuatan gagak emas, Su Fang tidak memenuhi syarat untuk langsung memotong nasibnya dengan pedang kehidupan. Ia hanya mengaktifkan 1/10 dari kekuatannya, dan kekuatan hidup yang dikonsumsi sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat ditanggungnya. Pedang ini memutus hubungan takdir antara gagak emas dan pedang pembunuh jahat yang sejati, yang setara dengan memutus kendalinya atas pedang pembunuh jahat yang sejati. Gagak emas langsung kehilangan hubungannya dengan pedang pembunuh jahat yang sejati, dan senyum puasnya tiba-tiba membeku. Pada saat yang sama Su Fang menggunakan pedang kehidupan, tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kehampaan. Sebelum serangan sengit pedang pembunuh jahat yang sejati, dia langsung melampaui belenggu langit dan bumi dan muncul dalam kehampaan kacau di luar langit. Pedang ki sebenarnya mengikuti nafas Su Fang dan mengejar Su Fang ke surga. Su Fang mendengus dingin dan melepaskan bentuk Dao Dharma surgawi. Pohon Dharma besar di depannya, dan roh yang bergabung dengan buah hitam dan putih di atas pohon, meletuskan kekuatan perubahan Yin Yang, bertabrakan dengan pedang ki. Kehampaan primal bergetar dan terkoyak akibat tabrakan tersebut. Energi pedang-pedang pembasmi jahat yang sejati akhirnya menghabiskan kekuatannya dan menghilang ke dalam ketiadaan. Harta karun yang bagus, benar-benar harta karun yang bagus. Seperti yang diharapkan dari Suan Bao yang melampaui semua harta magis. Kill 11. Su Fang melihat kekuatan pedang pembunuh jahat matahari sejati dan menyeka keringat di dahinya. Matanya bersinar terang saat dia kembali ke sekitar matahari ilahi. Saat dia muncul, Su Fang mengulurkan tangan untuk mengambil pedang penghukum jahat yang sejati. Gagak emas terkejut sekaligus marah. Dia akan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyerang Su Fang. Kamu binatang berbulu, leluhur ini akan bermain denganmu. Naga leluhur menyeringai saat dia menyerang Golden Crow. Salah satunya adalah naga ilahi pertama yang lahir di dunia, sedangkan yang lainnya adalah burung ilahi yang lahir dari matahari ilahi. Keduanya memiliki kemampuan melampaui langit dan bumi. Pada saat ini, mereka terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi di dekat matahari ilahi. Meskipun hubungan takdir pedang penghukum jahat yang sejati dengan gagak emas telah terputus, gagak emas tidak dapat mengaktifkannya. Namun, roh pedang di dalam masih ada dan mencoba melepaskan diri dari kendali Su Fang. Harta karun surgawi, kamu lebih memilih tunduk pada gagak emas berbulu daripada tunduk padaku. Su Fang menggunakan jejak kekuatan guntur takdir dan meraung ke arah pedang penghukum jahat yang sejati. Jiwa asli pedang penghukum jahat yang sejati dibentuk dari harta karun surgawi. Meskipun telah dimakan oleh pedang penghukum jahat yang sejati, ia masih mempertahankan sejumlah kesadaran diri. Ditambah dengan kekuatan takdir yang mengerikan yang dapat menghapus semua takdir, jiwa asli gemetar dan berhenti melawan. Itu memungkinkan Su Fang untuk menyegelnya dan kemudian memasukkannya ke dalam istana Dao Langit dan Bumi. Pedang penghukum jahat yang sejati Suan Bao tertinggi akhirnya ada di tangannya. Su Fang menyeringai lebar. Di istana Advent, gagak emas sama liciknya dengan seekor loah. Ketika melihat situasinya tidak baik, ia pun pergi. Hal ini membuat Su Fang menyesalinya untuk waktu yang lama. Sekarang pedang penghukum jahat yang sejati akhirnya ada di tangannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Perjalanan ini tidak sia-sia. Pertama, dia telah membentuk meridian yang. Kemudian, dia telah menguasai kemampuan tiada taraf dari teknik ekstrim Dao Black Yang. Sekarang, dia telah mendapatkan pedang penghukum jahat yang sejati. Dan perolehannya jauh lebih dari itu. Su Fang memandang gagak emas seolah sedang melihat harta karun yang berharga. Gagak emas, yang bertarung dengan naga leluhur, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Perasaan tidak enak, seolah kiamat akan datang, seketika menyelimuti hatinya. Seni mendalam penyempurnaan yang. Su Fang menggunakan seni mendalam yang refinemen lagi. Lingkaran kekuatan ilahi menyelimuti kolam pemurnian harta karun dan gagak emas. Ledakan. Di bawah kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat mengendalikan dan memurnikan semua energi yang, api dari kolam pemurnian harta karun tiba-tiba terkompresi. Kekuatan ilahi dengan cepat menembus dan memurnikan pada saat yang bersamaan. Bahkan gagak emas, burung dewa elemen api, kehilangan kendali energi yaunnya di bawah kekuatan seni mendalam penyempurnaan yang milik Su Fang dan dengan cepat disempurnakan. Gagak emas dan kolam pemurnian harta karun memang luar biasa, tetapi kemampuan yang digunakan Su Fang tidak hanya dari alam dewa Jiuxuan, tetapi juga dari Daozu Sisuan. Seberapa kuatkah itu? Bahkan naga leluhur pun terpengaruh oleh kekuatan suci.
Meskipun tidak seserius gagak emas, hal itu membuat naga tua itu merasa seperti akan dimurnikan. Naga tua itu gemetar ketakutan dan bertanya-tanya apakah Su Fang akan menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya. Kolam pemurnian harta karun dengan cepat disempurnakan oleh kekuatan suci Su Fang. Awalnya lebarnya 100 sang, tapi sekarang lebarnya kurang dari 10 sang. Pada saat yang sama, gagak emas kehilangan kendali atas kolam pemurnian harta karun. Su Fang dengan mudah menyedot kolam pemurnian harta karun ke dalam tubuhnya. Harta lainnya ada di tangannya. Kolam pemurnian harta karun dimurnikan dari lembah Tang oleh Yang Mulia. Sungguh luar biasa bisa menyempurnakan pedang penghukum jahat yang sejati. Setelah mendapatkan harta karun seperti itu, Su Fang kembali tersenyum bahagia. Dia berteriak kepada naga leluhur, "Naga tua, aku serahkan binatang berbulu ini padamu." Setidaknya setengah dari kekuatan gagak emas berasal dari kolam pemurnian harta karun, dan ia dapat menggunakan kolam pemurnian harta karun untuk pulih dengan cepat. Sekarang bahkan kolam pemurnian harta karun diambil oleh Su Fang, itu setara dengan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatannya. Ditambah lagi energi Yao-nya sedang disempurnakan oleh kekuatan suci Su Fang, bagaimana mungkin ia bisa menandingi naga leluhur? Terima kasih banyak. Naga leluhur dan gagak emas memiliki dendam yang mendalam. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menginjak-injak gagak emas, dia menjadi sangat bersemangat. Bum bum bum. Naga leluhur berubah menjadi wujud aslinya dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan gagak emas di dekat matahari ilahi. Tidak, itu menghancurkan dan menginjak-injak. Di bawah serangan hiruk-pikuk naga leluhur, gagak emas hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Bulunya yang mempesona terus rontok, dan darah terus muncrat. Ceritanya yang mengental darah bergema di seluruh langit dan bumi. Naga leluhur, kamu bajingan tak tahu malu. Jika kamu punya nyali, lawan aku sendirian. Menyerah. Saya bersedia menyerah. Lepaskan aku. Ah. Pada awalnya, gagak emas sangat keras kepala. Pada akhirnya, ia tidak tahan lagi dan mulai memohon belas kasihan pada Su Fang. Su Fang mencibir dengan dominan. Goblin besar yang tidak tahu malu sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi bawahanku. Kamu harus patuh menerima kematianmu. Kekuatan Golden Crow memang luar biasa. Itu sebanding dengan naga leluhur. Namun, iblis ini berbeda dari naga leluhur. Naga leluhur itu sombong dan sulit diatur, tetapi gagak emas tidak hanya sombong tapi juga ambisius. Itu bahkan lebih jahat dan licik daripada naga leluhur. Mengapa Su Fang menyimpan goblin besar di sisinya? Selain itu, Su Fang berencana menggunakan esensi gagak emas untuk memelihara burung naga. Su Fang menyerahkan semua ahli iblis leluhur dan ras iblis kepada Gui Gui. Ketika Gui Gui melahap semua mayat para ahli ras iblis ini, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mencengangkan. Bahkan jika ia tidak bisa mencapai alam transendensi, ia masih memiliki kekuatan mengerikan yang sebanding dengan penguasa puncak. Gagak emas diserahkan kepada burung naga. Gui Gui dan burung naga seperti kedua putra Su Fang. Tidak peduli seberapa setia bawahannya, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan putranya sendiri. Pertempuran yang menghancurkan bumi di dekat matahari ilahi mengguncang banyak sekali dunia. Melihat sosok naga leluhur dan gagak emas yang sangat besar serta kekuatan ilahi yang menakutkan yang menghalangi semua makhluk hidup di dunia, semua makhluk hidup di dunia gemetar. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari. Pada akhirnya, semua bulu gagak emas dicabut oleh naga leluhur, dan menjadi ayam botak. Demon Ki dan Primordial Spirit-nya juga disempurnakan oleh Su Fang. Meski masih hidup, ia telah kehilangan kesadaran sepenuhnya, seolah-olah telah mati. Su Fang menyerap mayat gagak emas ke dalam tubuhnya dan merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Namun, pertempuran ini juga menghabiskan banyak energi yang. Ini adalah kelemahan menggunakan teknik ekstrim Black Yang. Dengan budidayanya saat ini, sulit baginya untuk terus menggunakannya. Pada saat yang sama, menggunakan teknik penyusutan kehidupan ilahi juga menghabiskan sebagian umurnya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan besar kali ini, kerugian tersebut tidak berarti apa-apa. Naga leluhur akhirnya berhasil menyingkirkan musuh bebuyutannya. Dia mengeluarkan serangkaian raungan naga yang penuh dengan kegembiraan saat dia berkeliaran di langit, sekali lagi menyebabkan banyak sekali dunia bergetar. Su Fang memandang matahari ilahi. Setelah merenung sejenak, dia tiba di atas matahari ilahi dalam sekejap. Alam semesta ini, bagaimanapun juga, adalah tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Bagaimana saya bisa menyaksikannya dihancurkan? Meskipun Dao Surgawi tidak baik hati, semua makhluk hidup di berbagai dunia tidak bersalah. Saya tidak dapat memindahkan semua makhluk hidup ke alam semesta saya. Kalau begitu, aku akan melakukan sesuatu sesuai kekuatanku untuk alam semesta pancang ini. Setidaknya, saya akan menunda pecahnya bencana tersebut. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya akan kembali dan melenyapkan dewa jahat sepenuhnya. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Su Fang mulai membentuk segel dan menggunakan teknik misterius penyempurnaan yang lagi. Ternyata dia berencana menggunakan kemampuan ilahi tertinggi untuk memurnikan matahari ilahi dan mengubahnya.
Kemampuan terbesar dari teknik misterius penyempurnaan yang adalah untuk menyempurnakan item yang ekstrim, mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib dan menyempurnakannya menjadi esensi yang ekstrim tingkat yang lebih tinggi. Matahari ilahi yang telah dimurnikan oleh Su Fang mengandung sebagian aura matahari ilahi yang datang dari luar langit. Dengan cara ini, aura dewa yang dikeluarkan oleh matahari dewa dapat menekan ketujuh matahari darah dan sangat menunda penyebaran bencana tersebut. Pada saat yang sama, matahari ilahi yang halus juga dapat dengan cepat menghilangkan ki kematian dan ki jahat di alam semesta, membuat semua makhluk hidup menjadi lebih kuat. Ci. Di bawah aura ilahi Su Fang yang halus, matahari ilahi terus-menerus dikompresi. Seperti kotoran yang merembes keluar selama kemajuan seorang kultivator, kotoran hitam terus-menerus merembes keluar dari matahari ilahi dan jatuh ke alam semesta. Seluruh proses berlangsung selama 30 tahun. Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Untungnya, dia memiliki kolam pemurnian harta karun dan esensi gagak emas untuk mengisinya kembali. Dia terus pulih sepanjang jalan dan akhirnya berhasil bertahan. Pada akhirnya, matahari ilahi dimurnikan hingga ukurannya hanya 1/10 dari ukuran aslinya. Namun, aura matahari ilahi yang dilepaskannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu juga berisi aura yang ekstrim tingkat tinggi. 7 matahari darah di langit ditekan oleh matahari ilahi hingga cahaya berdarahnya meredup. Ki kematian di alam semesta juga dengan cepat menipis. Di bawah sinar matahari ilahi, semua makhluk hidup penuh vitalitas. 2607. Saat matahari ilahi dimurnikan lagi oleh Su Fang, seluruh dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa arti mengubah dunia? Apa yang dilakukan Su Fang disebut mengubah hari. Naga tua, ayo kembali. Su Fang mengirimkan suaranya ke Dragon leluhur. Ketika Dragon leluhur melihat Su Fang memurnikan matahari ilahi dari jauh, dia sangat terkejut hingga dia berhenti terbang. Memurnikan matahari ilahi, cara luar biasa macam apa ini? Ini hampir merupakan kemampuan seorang guru surgawi tertinggi. Pada saat ini, Dragon leluhur sangat terkesan oleh Su Fang. Pada saat ini, Su Fang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Dragon leluhur bahkan tanpa token penjinak binatang. Bagaimana mungkin Dragon leluhur tidak terkesan dengan peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam waktu sesingkat itu? Su Fang berdiri di punggung Dragon leluhur dengan tangan di belakang punggung. Dia seperti pelangi emas di langit, menukik ke bawah menuju alam surga Hunyuan. Banyak tokoh dikdaya telah menyaksikan Su Fang memurnikan matahari ilahi dan mengendarai Dragon leluhur untuk berkeliling dunia. Kali ini, mereka melihat kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, dia bahkan lebih kuat dari penjaga gunung saat itu. Di 10.000 dunia, tidak ada orang yang bisa menandinginya. Sungguh menggelikan bahwa Di Hao dan para kaisar itu masih ingin berurusan dengan Su Fang. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena dibunuh oleh Su Fang. Semua orang menghormati dan takut pada Su Fang. Pada saat ini, Su Fang bukan lagi seorang penguasa, tetapi eksistensi seperti jalan surgawi tertinggi. Su Fang kembali ke alam surga dan memasuki kuil suci. Saat ini, masih ada waktu sebelum dia meninggalkan alam semesta panjang 10.000 tahun yang lalu. Dia bisa menggunakan waktu ini untuk mengintegrasikan kolam pemurnian harta karun dan pedang pembunuh jahat yang sejati. Terutama Suan Bao dari pedang pembunuh jahat yang sejati. Selain pagoda 6 jalan Suan Huang artefak ilahi Natal dan cermin suci Hunyuan, dia hanya bisa menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati ketika dia pergi ke alam ilahi Jiuxuan. Artefak dewa lainnya yang lahir di dunia ini tidak berguna. Mengeluarkan pedang pembunuh jahat yang sejati, dia menyerap esensi darahnya dan kekuatan dunia Yin yang ke angkasa. Begitu pikiran Su Fang muncul di ruang luas, roh pedang yang berubah dari roh primordial harta karun surgawi datang melalui matriks. Melihat harta karun surgawi, Su Fang hanya bisa menghela nafas. Harta karun surgawi selalu ingin menjadi tokoh dikdaya dan menolak tunduk pada Su Fang. Namun, pada akhirnya, itu menjadi roh asli Suan Bao dan jatuh ke dalam kendali Su Fang. Harus dikatakan bahwa nasibnya telah ditentukan. Kill 11. Su Fang mengangguk dan berkata, Tian Bao, kamu sekarang adalah roh pedang. Ini adalah takdirmu, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda bahwa jika Anda mengikuti saya, Su Fang, Anda pasti akan mampu bersinar terang di langit luar yang luas. Mata harta karun surgawi berbinar sejenak, namun segera kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Ia berkata dengan acuh tak acuh, saya adalah roh pedang dari pedang pembunuh jahat yang sejati, bukan harta karun surgawi. Meskipun kamu mengendalikan pedang penghukum jahat yang sejati, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tuanku. Tunggu sampai kamu menyatu dengan pedang penghukum jahat yang sejati dan memiliki kemampuan untuk mengendalikanku, maka kamu akan memiliki kualifikasi untuk membuatku tunduk. Dengan itu, sosok roh pedang melintas dan menghilang ke dalam ruang arai yang luas. Su Fang tertawa tanpa sadar.
Dia tidak menyangka roh pedang ini begitu sombong dan mempertahankan karakter harta karun surgawi. Selanjutnya, Su Fang mulai menyatu dengan pedang penghukum jahat yang sejati. Pada saat yang sama, Su Fang menggunakan banyak energi untuk memadukan dan menyempurnakan kolam pemurnian harta karun. Meskipun kolam pemurnian harta karun bukanlah Suan Bao, namun pastinya tidak kalah dengan Suan Bao biasa. Tidak hanya dapat memberi Su Fang persediaan yang murni dan esensi api yang tiada habisnya, tetapi juga dapat digunakan untuk memurnikan harta sihir. Tentu saja, Su Fang tidak akan memurnikan harta ajaib apapun. Sebaliknya, dia terus menyempurnakan kolam pemurnian harta karun dengan teknik transformasi yang. Setelah kolam pemurnian harta karun memiliki kualitas Suan Bao, dia akan menggunakannya untuk menyempurnakan Suan Bao. Selanjutnya, tiba waktunya menangani mayat gagak emas. Su Fang menggunakan teknik transformasi yang untuk memurnikan tubuh gagak emas dan mutiara spiritual untuk memurnikan kotoran. Yang tersisa hanyalah sari kehidupan murni dan sari energi tingkat tinggi. Gagak emas adalah ahli transenden yang sebanding dengan naga leluhur. Burung naga tidak bisa menelannya secara langsung. Jika tidak, ia akan dihancurkan oleh energi tingkat tinggi yang menakutkan dari gagak emas. Su Fang membiarkan burung naga memasuki kolam pemurnian harta karun untuk menyerap matahari dan esensi api di kolam pemurnian harta karun. Pada saat yang sama, Su Fang sekali lagi memeras ratusan tetes darah naga dari naga leluhur. Dia juga meminta Kaisar Kuil untuk pergi ke klan kuno Phoenix Ilahi untuk menemukan sisa esensi darah Phoenix Ilahi dari klan kuno Phoenix Ilahi dan memberikannya kepada burung naga. Dengan cara ini, mustahil kekuatan burung naga tidak meningkat dengan cepat. Tidak lama kemudian ia memiliki kekuatan tertinggi yang melampaui langit dan bumi. Selama waktu ini, Su Fang juga menelan sebagian esensi energi gagak emas dan mencoba menerobos yang meridian ke-81. Hasilnya adalah energi yang menjadi lebih melimpah. Yang meridian ke-81 yang mencoba menerobos tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas apapun. Su Fang benar-benar menyerah. Tampaknya mustahil untuk menyempurnakan yang meridian di alam semesta pancang. Dalam sekejap mata, hari keberangkatan alam semesta pancang pun tiba. Su Fang datang ke aula utama kuil suci. Su Fang, Su Yaotian, Su Hanxin, dan kerabat dekat lainnya, serta teman Su Fang, anggota klan, dan banyak bawahan dekatnya, semuanya berkumpul. Semua orang juga tahu bahwa mereka akan meninggalkan alam semesta ini. Mereka menantikannya, bersemangat, dan sedikit enggan di saat yang bersamaan. Alam semesta ini pada akhirnya akan hancur. Dan karena aku, alam semesta tidak akan membiarkanmu bertahan hidup. Jadi, aku harus membawa semua orang pergi. Saya berjanji kepada semua orang bahwa tidak akan lama lagi saya akan mengembangkan dunia seperti alam semesta ini. Anda akan bebas di alam semesta milik saya dan akan hidup selamanya. Kata-kata Su Fang membuat semua orang menantikannya. Kemudian, Su Fang menyedot semua orang ke dunia batinnya dan mengirim mereka ke ruang internal pohon pembangun. Dunia batin Su Fang memiliki kekuatan untuk mengembangkan alam semesta seperti alam semesta pancang. Meskipun dapat memungkinkan kehidupan untuk hidup dan bertahan hidup, itu bukanlah tempat yang baik bagi para petani untuk bercocok tanam. Namun, pohon pembangun mengandung elemen kayu dan esensi kekuatan dunia dalam jumlah yang mencengangkan. Sulit menemukan tempat budidaya yang bagus di alam semesta pancang. Su Fang tentu saja ingin mewariskannya untuk keluarga, teman, dan bawahannya. Setelah menenangkan Su Yaotian dan yang lainnya, si Suan Daozu tiba-tiba berbicara dalam benaknya, memindahkan para pembudidaya dan goblin besar dari alam semesta pancang ke alam semesta Anda bukanlah rencana jangka panjang. Su Fang terkejut dan buru-buru bertanya, Guru, apakah ada yang salah jika murid melakukan ini? Tentu saja tidak. Si Suan Daozu berkata perlahan. Pikirkan baik-baik. Lupakan Big Goblin itu. Para pembudidaya itu mengolah berbagai dao besar. Sekarang mereka tinggal di alam semesta Anda, itu setara dengan mengubah dao surgawi. Dao besar yang mereka kembangkan harus didominasi oleh Anda. Kecuali jika mereka seperti Anda dan dapat melampaui belenggu langit dan bumi untuk mengembangkan dao surgawi yang sejati. Jika tidak, akan sulit bagi mereka untuk membuat terobosan dalam budidayanya. Su Fang tidak pernah menyadari hal ini dan bertanya dengan kaget, apa yang harus saya lakukan? Maksudnya, kamu harus meningkatkan kultivasimu secepatnya. Kamu tidak hanya bisa mengolah tubuh Dao Dharma Surgawi, tapi kamu juga bisa meninggalkan dunia batin dan alam semesta dalam kekosongan kekacauan, cukup seperti alam semesta pancang. Ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang cukup tinggi, dunia batin dan alam semesta Anda akan kompatibel dengan Dao Surgawi tertinggi Jiuxuan. Para pembudidaya dan goblin besar itu akan mengembangkan Dao Surgawi Anda, yang setara dengan mengolah Dao Surgawi Jiuxuan. Tidak akan ada lagi pembatasan. Namun, saya khawatir mereka tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Mereka lahir di alam semesta pancang dan memiliki karma takdir dengan alam semesta pancang. Begitu alam semesta pancang hancur, maka mereka yang lahir di alam semesta pancang semuanya akan mati.
Ini adalah takdir mereka, kecuali mereka seperti Anda dan memutus karma takdir dengan alam semesta pancang dan melampaui belenggu alam semesta pancang. Kata-kata Sisuan Daozu membuat hati Su Fang tenggelam ke dasar. Awalnya ia mengira bisa lolos dari malapetaka dengan membawa keluarga, teman, dan bawahannya keluar dari alam semesta pancang. Dia tidak menyangka kalau dia masih belum bisa mengubah nasib mereka. Namun, itu normal setelah dipikir-pikir. Su Fang mampu memutuskan belenggu takdir dan mengendalikan nasibnya sendiri. Tapi bagaimana dia bisa memotong nasib semua orang dan mengubah takdir pertemuan mereka? Setelah berpikir lama, Su Fang berkata dengan tegas, memang benar aku tidak bisa mengubah nasib semua orang sekarang. Namun, bukan berarti aku tidak punya cara. Ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku bisa kembali ke alam semesta pancang dan membunuh Tuhan Surgawi. Pancang dan Dewa Jahat. Lalu, saya bisa mengambil alih alam semesta ini. Dengan cara ini, alam semesta ini bisa terhindar dari kehancuran. Para penggarap dan goblin besar yang saya pindahkan ke dunia batin saya juga bisa terhindar dari nasib hancur bersama pancang alam semesta. Tidak mudah untuk melahap alam semesta. Terlebih lagi, sangat sulit untuk membunuh dewa jahat. Bahkan Sisuan Daozu mengatakan itu sangat sulit. Tentu saja, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Namun, Su Fang tetap berkata dengan yakin, selama masih ada secercah harapan, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkannya. Karena aku bisa mengubah nasibku, aku juga bisa mengubah nasib keluarga, teman, dan bawahanku. Kamu tidak punya banyak waktu lagi. Kamu perlu meningkatkan kekuatanmu secepat mungkin. Terima kasih atas pengingat Anda, Guru. Saya akan bekerja lebih keras. Setelah mengakhiri percakapannya dengan Sisuan Daozu, Su Fang keluar dari tempat suci dan menyimpannya ke dalam dunia batinnya. Dia terbang keluar dari alam surga. Dengan jentikan lengan bajunya, kekuatan ilahi dunia yin yang menyelimuti alam surga. Gemuruh. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, alam surga, serta ratusan juta pembudidaya dan goblin besar, melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan tersedot ke dunia batin Su Fang melalui telapak tangannya. Kami bersedia mengikuti Su Fang Da. Di luar alam surga, banyak sekali kultivator dan goblin besar dari dunia iblis yang berlutut dan bersujud kepada Su Fang. Suara mereka seperti tsunami. Astaga, astaga. Di bawah kekuatan ilahi Su Fang, banyak kultivator dan goblin besar tersedot ke dalam dunia batin Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang muncul di dekat matahari ilahi di langit. Siapa lagi yang mau pergi bersamaku tetapi tidak bisa sampai ke alam surga Hunyuan tepat waktu? Berlututlah dan bersujud pada matahari ilahi, dan aku akan bisa merasakannya dan membawamu pergi. Suara Su Fang seperti dao surgawi, bergema di segudang dunia. Saya bersedia. Saya ingin hidup. Saya mohon Su Fang Da membawa saya dan keluarga saya pergi. Di dunia ilahi, ratusan juta dewa dan goblin besar berlutut dan bersujud kepada matahari ilahi, sambil berteriak dengan keras. Su Fang telah memurnikan matahari ilahi dengan seni mistik penyempurnaan yang tidak hanya meningkatkan kekuatan matahari dewa, tetapi juga secara tidak langsung menyatu dengan matahari dewa. Dengan kekuatan matahari ilahi, dia bisa melihat segudang dunia. Matahari ilahi memancarkan sinar cahaya, menyelimuti para dewa dan goblin besar. Dalam sekejap, mereka melewati kehampaan dan tiba di depan Su Fang. Semuanya tersedot ke dunia batin Su Fang. Beberapa dunia dewa yang kaya akan esensi dipindahkan ke dunia batin Su Fang bersama dengan semua yang ada di dunia dewa. Aku, Su Fang, akan kembali. Su Fang mengamati mereka dalam-dalam dan mendesah dalam hatinya. Lalu, dia menghilang ke langit. Orang-orang kekaisaran dan banyak kultivator dari dunia ilahi kuno yang tinggal di dunia ilahi pancang merasa kecewa. Beberapa orang menyesali keputusan mereka. 2608. Su Fang meninggalkan alam semesta Kaichang dan muncul dalam kehampaan yang kacau di luar langit. Saat dia melihat kehampaan yang kacau tak terbatas, Su Fang seperti seekor semut yang tersesat di lautan tak terbatas, dan dia tidak tahu kemana harus pergi. Su Fang menyampaikan pikirannya kepada Dragon leluhur di dalam tubuhnya, naga tua, di manakah alam dewa Jiuxuan? Dragon leluhur menjawab dengan ragu-ragu, ini, itu, sebenarnya, leluhur ini juga tidak mengetahuinya. Su Fang terkejut dan tertegun, bukankah kamu pergi ke alam dewa Jiuxuan bersama yang tertinggi surgawi? Bagaimana mungkin kamu tidak tahu di mana itu? Dragon leluhur mendengus, anak nakal, bagaimana kamu tahu betapa luasnya kehampaan yang kacau di luar langit? Misalnya, kehampaan yang kacau adalah lautan tanpa batas, dan alam mistik di alam dewa Jiuxuan adalah pulau-pulau kecil di lautan. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan alam dewa Jiuxuan? Bagaimana pancang tertinggi surgawi pergi ke Dongsuan? Yang tertinggi surgawi memiliki Suan Bao yang disebut Cakram Dingsuan. Dia mengandalkan Cakram Dingsuan untuk menemukan koordinat alam mistik di alam dewa Jiuxuan dan melakukan perjalanan melalui kehampaan yang kacau menuju Dongsuan. Meskipun leluhur ini telah mengunjungi Dongsuan berkali-kali,
Tanpa Disdingsuan, saya juga akan tersesat dalam kehampaan yang kacau. Su Fang akhirnya mengerti. Disdingsuan adalah kompas dalam kekacauan. Tanpa Disdingsuan, rasanya seperti kapal yang berlayar di laut tanpa kompas. Kehilangan arah adalah hal kedua, dan nyawa seseorang akan hilang jika kapal tidak berhati-hati. Loah tua, kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Anak Su Fang, kamu tidak pernah bertanya kepada leluhur ini. Nenek moyang ini mengira kamu sudah tahu dan punya cara untuk pergi ke alam Dewa Jiuxuan. Sepertinya naga tua ini tidak bisa diandalkan. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah si Suan Daosu. Su Fang mentransmisikan pikirannya ke dalam tubuhnya, guru, murid ini ingin menanyakan sesuatu. Bayangan si Suan Daozu muncul di benak Su Fang dan berkata perlahan, bahkan jika kamu tidak bertanya, guru ini akan memberimu beberapa petunjuk sebelum pergi ke alam Dewa Jiuxuan, sehingga kamu tidak akan mengambil jalan yang salah dalam masa depan. Su Fang terkejut sekaligus gembira, terima kasih, guru. Si Daozu bertanya, guru bertanya, apa itu kultivasi? Su Fang tahu bahwa si Suan Daozu menunjuk pada kultivasinya di masa depan dan menjadi serius. Setelah berpikir sejenak, Su Fang menjawab, kultivasi adalah mencari kebenaran. Apa kebenarannya? Kebenaran, apakah yang benar adalah Dao surgawi yang sebenarnya? Apakah Jiuxuan adalah surga Dao adalah Dao, kebenaran adalah, kebenaran, kamu adalah Dao. Ada banyak sekali kultivator di alam semesta pancang, namun hanya sedikit dari mereka yang mampu memahami esensi sejati. Para kultivator ini akhirnya mencapai transendensi. Si Suan Daozu berbicara tanpa lelah. Tetapi Dao surgawi pancang yang sebenarnya hanyalah kebenaran kecil, kebenaran palsu. Ini adalah pemahaman dan interpretasi pancang sendiri tentang Dao surgawi. Itu bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Makna sebenarnya dari Dao agung tidak ada habisnya. Bagaimana para kultivator seperti kita dapat dengan mudah memahaminya? Bahkan leluhur ini hanya menyentuh sedikit dari esensi sebenarnya dari Dao agung. Pancang hanya menyentuh bagian tepinya, bahkan permukaannya pun belum. Kata-kata si Suan Daozu membuat Su Fang menyadari apa artinya menjadi katak di dasar sumur. Katak di dasar sumur mengira langit itu begitu luas. Hanya setelah melompat keluar dari sumur barulah dia menyadari betapa sempitnya dunia di dasar sumur, betapa menggelikannya pemikirannya sebelumnya, dan betapa tidak berartinya para kultivator. Su Fang memandang dunia yang kacau dan bertanya, guru, lalu apa yang dimaksud dengan kebenaran yang sebenarnya? Inilah yang guru ingin bicarakan dengan Anda. Arti sebenarnya dari Dao besar ada dalam kekacauan ini. Penggarap perlu mencari dan menjelajah. Dalam kekacauan. Segala sesuatu lahir dari kekacauan dan berakhir dengan kekacauan. Kekacauan ini tidak berawal dan tidak berakhir, tidak ada habisnya. Tidak ada apa-apa, namun ada segalanya, dan ada selamanya. Oleh karena itu, kekacauan ini adalah Dao surgawi, seluruh dunia. Tujuan seorang kultivator adalah mencari kebenaran, Dao besar di tengah kekacauan primordial. Anda telah melampaui alam semesta pancang, tetapi Anda baru saja mengambil langkah pertama dalam mencari kebenaran. Su Fang tidak sepenuhnya mengerti, tapi dia merasa itu luar biasa. Naga kecil itu benar. Kekacauan ini adalah lautan, dan alam Dewa Jiuxuan hanyalah sebuah pulau di lautan. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebuah pulau, ia hanya bisa dianggap pasir, setitik debu. Kekacauan ini sangat luas dan tidak ada habisnya, dan terdapat banyak nyawa. Manusia hanyalah bagian yang tidak penting dari mereka. Alam Dewa Jiuxuan hanyalah sebuah pulau tempat manusia bertahan hidup. Dalam kekacauan tersebut, manusia menjadi begitu tidak berarti dan rendah. Su Fang terkejut saat mendengar perkenalan si Suan Daozu. Apakah kebenarannya membuatmu merasa sangat kecewa? Ini adalah kebenarannya. Anda hidup di alam semesta pancang dan telah dibutakan, menjalani hidup Anda dengan kacau. Ini bukan hal yang buruk. Saya lebih baik mati dalam perjalanan mencari makna sebenarnya dari Dao agung daripada hidup nyaman seperti babi atau anjing, tetapi menjalani kehidupan yang kacau balau. Mata Su Fang bersinar dengan cahaya yang sehat dan segar, memperlihatkan keteguhan dan keteguhan hati. Pada saat yang sama, dia sangat merindukan kehampaan kekacauan yang luas dan alam Dewa Jiuxuan. Darahnya mulai mendidih. Si Suan Daozu mengangguk. Su Fang, kamu sangat baik. Karena hati Dao inilah kamu dapat melampaui alam semesta pancang. Dao besar itu sulit, dan takdir sulit untuk dipahami. Hanya dengan hati Dao yang tak terputus Anda dapat melangkah lebih jauh dalam mencari kebenaran. Terjadi keheningan sesaat. Kill 11. Si Suan Daozu berkata perlahan, saat itu, di ruang internal Dewa Matahari Pancang, saya berjanji akan memberitahu Anda tentang sutra tanpa batas Jiuxuan. Sebelum pergi ke alam Dewa Jiuxuan, saya akan mengatakan yang sebenarnya, jangan sampai kamu ragu terhadapku dan meninggalkan simpul di hatimu. Hati Su Fang bergetar, dia akhirnya mengetahui kebenaran tentang sutra tanpa batas Jiuxuan. Sutra tanpa batas Jiuxuan pernah menyebabkan gelombang yang mengguncang dunia di alam Dewa Jiuxuan.
Bertahun-tahun yang lalu, seorang jenius yang tak tertandingi muncul di alam Dewa Jiuxuan melawan surga. Jenius ini turun. Orang ini pada awalnya adalah seorang jenius tanpa latar belakang apapun. Karena dia menyinggung kekuatan kuno Sisuan, dia dikejar oleh musuh-musuhnya dan melarikan diri ke kedalaman kekacauan di luar Jiuxuan. Jadi memang ada seseorang yang turun, dan dia berasal dari Sisuan. Lalu dari mana datangnya dewa jahat yang akan melahap Pancang? Pada saat itu, dewa jahat hanyalah makhluk seperti semut, dan tentu saja tidak dapat menarik perhatian saya. Siapa yang tahu bahwa dewa jahat mengalami pertemuan kebetulan dalam kekacauan, atau mungkin dia telah memahami semacam rahasia surgawi. Setelah dia kembali, dia menjungkir-balikan alam Dewa Suan Barat. Dalam waktu singkat, dewa jahat bangkit melawan langit. Dia tidak hanya membunuh musuh lamanya, dia juga dengan ceroboh menjarah sekte dan kekuatan ilahi Sisuan, dan menggunakannya untuk tumbuh lebih kuat dengan cepat. Kemudian, keributan itu menjadi semakin besar, dan akhirnya membuatku khawatir. Jadi aku mengirimkan murid sekteku yang paling menonjol untuk membunuh dewa jahat. Dewa jahat mati begitu saja. Kenyataannya jelas tidak sesederhana itu. Awalnya saya mengira badai akan berlalu begitu saja. Siapa yang tahu setelah muridku membunuh dewa jahat, dia memperoleh kitab suci Jiuxuan tak terbatas dari tubuh dewa jahat. Dia pikir dia telah memperoleh kesempatan, dan memiliki avatar yang diam-diam mengolah kitab suci Jiuxuan tak terbatas di belakangku. Pada akhirnya, avatar muridku mengolah dunia dan alam semesta, dan melahirkan diri jahat dari kesadarannya. Dewa jahatlah yang turun. Muridku bukan sekedar avatar, bahkan tubuh aslinya didominasi oleh kesadaran dewa jahat. Kemudian dia mulai memperluas pengaruhnya di Sisuan, dan menyebar ke alam dewa lainnya, melahirkan banyak dewa jahat. Jika saya tidak membuatnya khawatir pada akhirnya, seluruh Sisuan akan didominasi oleh dewa jahat, dan bahkan seluruh alam dewa Jiuxuan tidak akan damai. Saya secara pribadi bertindak dan menekan murid itu, dan menyimpulkan kitab suci Jiuxuan tak terbatas. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa dewa jahat bukanlah keberadaan yang independen, juga tidak sesederhana seorang kultivator menjadi jahat. Itu adalah sebuah ras. Jika seseorang berkultivasi kitab suci Jiuxuan Infinite, mereka akan lahir dari kesadaran mereka sendiri. Tapi meski dengan kekuatanku, aku tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyegelnya, dan menyaksikan murid itu meninggal. Pada akhirnya, alam Dewa Jiuxuan bekerja sama untuk menekan dewa jahat. Tapi dewa jahat belum sepenuhnya dibasmi. Kadang-kadang ada dewa jahat yang turun di alam Dewa Jiuxuan, dan beberapa dewa jahat akan melarikan diri ke dalam kekacauan. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Dugaan terakhir saya adalah bahwa itu adalah ras jahat yang membenci kita manusia, dan dengan sengaja menciptakan kitab suci Jiuxuan tak terbatas untuk menyakiti kita manusia. Jika dewa jahat tidak dilenyapkan, itu akan menjadi ancaman besar bagi alam dewa Jiuxuan. Pancang itu seharusnya memperoleh kitab suci Jiuxuan tak terbatas dari alam semesta terpencil yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang telah mengembangkan kitab suci Jiuxuan tak terbatas. Dia mengolah kitab suci Jiuxuan tak terbatas ke dalam alam semesta miliknya sendiri. Su Fang tercerahkan. Pantas saja dia bertemu Sisuan Daozu saat dia mengembara di alam semesta. Sisuan mengatakan bahwa mereka terhubung oleh takdir. Jadi inilah alasannya. Saya tidak menyangka Pancang menemukan solusi untuk masalah yang bahkan saya tidak dapat menyelesaikannya dari kitab suci Jiuxuan tak terbatas. Dia mengubah yang tak terbatas menjadi Taiji dan menciptakan transformasi 9 yang 9 dan transformasi 9 Yin 9. Oleh karena itu, aku ingin mencari cara untuk membasmi dewa jahat darimu. Juga, saya ingin tahu seberapa tinggi yang dapat Anda capai dengan mengembangkan transformasi 9 yang 9. Kamu seharusnya sekarang mengerti kenapa aku tidak menghentikan Pancang ketika dia hendak mengambil alih tubuhmu. Itu karena tidak peduli kamu atau Pancang, bagiku mereka semua sama saja. Anda tidak perlu menyalahkan tuan Anda. Su Fang buru-buru menjawab, beraninya aku. Di mata Sisuan Daozu, Su Fang dan penguasa langit Pancang adalah subjek ujian. Tidak peduli siapa yang berhasil. Sisuan Daozu melanjutkan, ketika Anda tiba di alam Dewa Jiuxuan, Anda harus mengandalkan diri sendiri dalam segala hal. Anda tidak akan melangkah jauh dengan bantuan orang lain dalam berkultivasi. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik Sisuan di masa depan. Jika Anda gagal, Anda akan mati secara alami. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Beginilah cara kerja kultivasi. Iya. Selanjutnya, saya akan menggunakan kekuatan suci saya untuk mengirim Anda langsung ke pinggiran Dongsuan. Dongsuan. Su Fang tercengang, berpikir bahwa Sisuan Daozu akan membawanya ke sana. Namun, Su Fang dengan cepat memahami maksud Sisuan Daozu. Jika dia datang ke Sisuan, Su Fang harus bergantung padanya dimanapun. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang kuat? Ingat, mulai sekarang, aku hanya akan membantumu 3 kali. Setelah 3 peluang digunakan, kesadaranku akan kembali ke Sisuan. Selain itu, saya telah menetapkan beberapa tujuan kultivasi dan imbalan yang sesuai untuk Anda.
Selama Anda menyelesaikan tujuan yang saya tetapkan untuk Anda dalam waktu yang saya tetapkan, Anda akan menerima hadiah yang sesuai untuk membantu Anda meningkatkan kemampuan Anda dengan cepat. Terima kasih Tuan. 2609. Demi kakeknya dan Dewi Luo, Su Fang berencana pergi ke Dongsuan. Jiwa kakeknya telah dibawa ke Dongsuan oleh Dongsuan Rong. Su Fang ingin menyelamatkan jiwa kakeknya dengan cara apapun. Ada juga Dewi Luo. Agar Dewi Luo yang sedang hamil dapat segera terlahir kembali, dia harus diberi nutrisi dengan benda-benda spiritual. Dendam terhadap klan Feng Dongsuan juga harus diselesaikan. Daozu Sisuan yang meminta Su Fang pergi ke Dongsuan adalah hal yang diinginkan Su Fang. Suara mendesing. Sebuah bayangan muncul di depan Su Fang, berubah menjadi Daozu Sisuan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kehampaan yang kacau. Bas, bas, bas. Kekosongan yang dingin, mati, dan kacau tiba-tiba bergulir dan dengan cepat mengembun menjadi pintu batu hijau. Pintu batu itu sepertinya terbuat dari bahan. Cahaya warna-warni berkedip-kedip di dalam pintu, berubah menjadi berbagai pemandangan aneh. Sebuah kekuatan yang dapat mendistorsi ruang melonjak di dalamnya. Pergilah. Guru telah membentuk pintu mistik yang mengarah ke Dongsuan untuk Anda. Melalui pintu mistik ini, Anda dapat mencapai pinggiran Dongsuan. Anda harus menempuh sisa perjalanan sendiri. Saat Daozu Sisuan mengangguk, dia berubah menjadi lambang Dewa Emas dan menghilang ke dalam tubuh Su Fang. Alam ilahi Dongsuan akan menjadi titik awal pertama bagiku, Su Fang, untuk bangkit di alam ilahi Jiuxuan. Darah Su Fang mulai mendidih. Hatinya dipenuhi antisipasi saat dia melangkah ke pintu mistis. Dia merasa seperti baru saja menginjak udara. Tubuhnya telah kehilangan pusat gravitasi dan kendali. Dunia berputar dan dia kehilangan kesadaran. Setelah beberapa waktu dan jarak tertentu, Su Fang tiba-tiba merasakan berat badannya bertambah. Pada saat yang sama, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Off. Riak spasial yang besar menghantam Su Fang, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia terhuyung dan dengan cepat menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk menstabilkan dirinya. Dia menoleh. Dia masih dalam kehampaan yang kacau. Namun, udara di sekitarnya tak lagi dingin dan sunyi. Itu adalah udara kacau yang bisa membekukan seseorang sampai mati. Sebaliknya, itu berisi kekuatan dunia yang lemah. Di Primal Chaos, Su Fang hanya bisa melihat sekitar 100 mil. Lebih dari 30 mil ke kanan, ada sepotong material suram yang melayang di udara. Apakah kita sudah sampai di domain ilahi mendalam timur? Semangat Su Fang tiba-tiba terangkat. Suara leluhur Dragon terdengar dari dunia batin Su Fang, bocah Su Fang, jangan merayakannya terlalu dini. Kita masih sangat jauh dari wilayah ilahi mendalam timur yang sebenarnya. Ini hanyalah wilayah terluar dari wilayah ilahi mendalam timur. Su Fang berkata, karena kita berada di pinggiran alam ilahi mendalam timur, kita tidak boleh terlalu jauh darinya. Memang tidak jauh. Namun, semakin jauh kita melangkah, semakin berbahaya. Di dunia mendalam dari domain ilahi mendalam timur, ada aturan yang ditetapkan oleh berbagai kekuatan, sekte, dan klan dewa budidaya. Selama Anda tidak dengan sengaja melanggar peraturan, secara umum Anda akan baik-baik saja. Namun, wilayah luar tidak hanya dipenuhi dengan zona bahaya yang terbentuk secara alami di Primal Chaos, ada juga berbagai jenis monster. Ada juga pembudidaya yang telah menyinggung berbagai kekuatan besar dan sedang diburu. Tidak ada aturan. Dengan kekuatanmu, peluangmu untuk bertahan hidup jika kamu ingin melewati wilayah luar dan memasuki dunia mendalam dari domain ilahi mendalam timur tidak terlalu tinggi. Ayo cari tempat istirahat dulu dan pemulihan dulu. Su Fang terbang menuju material mengambang. Su Fang merasa dia menjadi lemah lagi. Meski dia bisa terbang di Primal Chaos, kecepatannya tidak cepat. Ia setara dengan kaisar ilahi di alam semesta pancang. Selain itu, belenggu di Primal Chaos sangat mengejutkan, menyebabkan konsumsi energi Su Fang sangat mencengangkan. Untungnya, ada fragmen dunia dari luar angkasa yang memungkinkan Su Fang menyerap kekuatan dunia yang lemah dari udara Primal Chaos yang dingin dan mati. Fragmen dunia akan menjadi kepercayaan terbesarku untuk membangun diriku di Dongsuan. Ada juga pedang jahat penakluk yang sejati, transformasi 9 yang 9, seni mistik ramalan surga, seni menyusut kehidupan, dan seni mistik Dao ekstrim. Su Fang memiliki begitu banyak metode, kemampuan, dan harta kultivasi, jadi dia secara alami penuh percaya diri. Suara mendesing. Segera, dia sampai pada material terapung. Materi gelap hanya memiliki luas sekitar 1000 kaki, memancarkan kesedihan dan kedinginan. Itu kosong, dan tidak ada nafas kehidupan yang bisa dirasakan. Su Fang duduk bersila di atas material tersebut, menyerap kekuatan lemah dunia melalui fragmen dunia. Esensi murni dari kekuatan asal dunia terus-menerus menyembur keluar dari fragmen dunia, menyembuhkan kelelahan dan cedera Su Fang. Ketika Su Fang pulih sepenuhnya, dia menghitung dengan jarinya dan menemukan bahwa 30 tahun telah berlalu. Su Fang kemudian menyadari bahwa di Primal Chaos, aliran waktu hampir 10 kali lebih lambat dibandingkan di alam semesta pancang.
Selain itu, saat di Primal Chaos, dao besar waktu Su Fang telah benar-benar kehilangan kekuatannya. Penemuan ini membuat Su Fang sangat tertekan. Kemudian, Su Fang mencoba menampilkan segala jenis kemampuan dan artefak misterius. Bukan hanya dao besar waktu, namun semua kemampuan dan artefak misterius di alam semesta pancang telah kehilangan pengaruhnya. Kecuali 9 perubahan 9 matahari, serta teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, solusi misterius ramalan surgawi, dan teknik dao hitam yang ekstrim, kekuatan mereka sangat terbatas. Itu sangat berbeda dengan kekuatan yang ditampilkan di alam semesta pancang. Astaga, astaga. Lebih dari 10 sosok terbang keluar dari Primal Chaos dan langsung menuju ke material tempat Su Fang berada. Materinya kosong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Orang-orang ini segera menemukan Su Fang. Kill 11. Penampilan orang-orang ini sangat aneh. Anehnya, kepala mereka besar, dan ada mata vertikal tambahan di antara alis mereka. Segala sesuatu yang lain normal. Su Fang merasakan aura mereka dan menemukan bahwa aura mereka juga sangat aneh. Mereka tidak memiliki aura asal alam ilahi Suan Timur seperti Dong Xuan Zeng, tetapi bercampur dengan aura kehidupan tingkat rendah. Su Fang, nak, berhati-hatilah. Para kultivator ini seperti kamu. Mereka jelas adalah kultivator yang telah melampaui alam semesta yang kuat. Dragon leluhur mengingatkan dunia batin Su Fang. Penggarap yang melampaui batas dari alam semesta lain. Su Fang tercengang. Mau tak mau dia merasa penasaran dengan para kultivator ini. Pemimpin dari orang aneh bermata 3 itu berkata, "Nak, apakah kamu juga dewa palsu?" Dewa palsu. Ketika para dewa berkomunikasi satu sama lain, meskipun mereka berasal dari alam semesta yang berbeda, meskipun mereka tidak dapat memahami bahasa satu sama lain, kesadaran roh primordial mereka masih dapat merasakan maksud pihak lain. Namun, ini adalah pertama kalinya Su Fang mendengar tentang dewa palsu yang disebutkan oleh orang aneh bermata 3 itu. Orang aneh bermata 3 itu berkata, "Nak, karena kita semua adalah dewa palsu dari alam semesta tingkat rendah, kenapa kamu tidak bergabung dengan kami? Kita bisa menjaga satu sama lain di Dongsuan." Dragon leluhur dengan cepat mengingatkan, "Jangan setuju dengan mereka. Ini adalah para penggarap transendet dari alam semesta tingkat rendah lainnya. Yang mana di antara mereka yang bukan karakter yang kuat. Berhati-hatilah agar mereka tidak memakanmu hidup-hidup." Apa yang belum pernah dilihat Su Fang sebelumnya? Dia dengan bijaksana menolak, "Maaf, saya sedang menunggu beberapa teman dari Dongsuan. Mereka akan membawa saya langsung ke alam ilahi Suan Timur." Teman dari alam ilahi Suan Timur. Tatapan orang aneh bermata 3 itu berkedip-kedip. Dia jelas waspada terhadap orang-orang dari alam ilahi Suan Timur. Orang-orang aneh bermata 3 itu berbicara satu sama lain. Kebanyakan dari mereka tidak mempercayai kata-kata Su Fang. Beberapa dari mereka memandang Su Fang dengan tatapan mematikan. Namun, makhluk aneh bermata 3 dari alam semesta tingkat rendah ini masih tidak mau mengambil risiko. Pada akhirnya, mereka pergi karena malu. Dragon leluhur berkata, "Nak, kamu memang licik. Kamu menakuti orang-orang aneh bermata 3 ini hanya dengan beberapa kata." Su Fang bertanya, "Naga tua, apakah dewa palsu itu?" "Dewa seperti Anda yang baru saja melampaui alam semesta yang kuat, karena Anda mengembangkan dao surgawi yang kuat, Anda belum mencapai tingkat dewa sejati di alam ilahi Jiuxuan. Oleh karena itu, Anda disebut dewa palsu Tuhan." Kultivator yang melampaui adalah nama yang diberikan oleh alam semesta pancang kepada para guru tertinggi yang telah melampaui langit dan bumi. Faktanya, itu bukan apa-apa di alam ilahi Jiuxuan. Tuhan palsu. Su Fang tersenyum pahit. Rasanya seperti nama hina penduduk kota untuk orang kampung. Kemudian, dia bertanya, "Naga tua, apa perbedaan antara para dewa di alam ilahi Jiuxuan dan para dewa di alam semesta pancang?" Perbedaannya sangat besar. Di alam ilahi Jiuxuan, sebagian besar dewa masih manusia. Dewa palsu sepertimu adalah puncak yang bisa dicapai oleh manusia di alam ilahi Jiuxuan. Alam pertama setelah melampaui kematian disebut, alam dao sejati. Alam dao sejati. Hanya setelah memasuki alam ini seseorang dapat dianggap telah melangkah ke pintu kultivasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, ini disebut dao sejati. Leluhur Dragon melanjutkan, seorang kultivator alam dao sejati hampir tidak dapat berdiri di alam ilahi Jiuxuan. Mereka bukan lagi semut seperti manusia. Di atas alam dao sejati adalah Dao Lord. Di atas Dao Lord adalah Dao Lord. Ketiga alam ini baru saja menyentuh esensi sejati dari kultivasi. Di atas alam-alam ini, ada alam-alam yang lebih tinggi. Namun, saya tidak tahu tentang mereka. Di masa lalu, ketika Dewa Surgawi berada di puncaknya, dia hanyalah seorang Dewa Dao. Su Fang akhirnya mengerti berapa panjang jalan kultivasinya. Bahkan penguasa Surgawi Pancang hanya menyentuh ujung Dao yang sebenarnya. Dia hanyalah dewa palsu yang bahkan belum memasuki pintu kultivasi. Su Fang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Naga tua, seberapa tinggi kekuatanmu di alam ilahi Jiuxuan?" Leluhur Dragon berkata dengan malu-malu, "Aku diperbudak oleh dewa surgawi seperti tunggangan.
Kekuatanku tidak layak disebutkan. Aku hanya berada di puncak alam Dao sejati. Sulit bagiku untuk menjadi ahli Dao Lord. Su Fang berkata, naga tua, ikuti aku, Su Fang. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi ahli Dao Lord, atau bahkan lebih tinggi lagi. Saya harap begitu. Saat mereka berbicara, cahaya ilahi Su Fang tiba-tiba berubah. Dia melihat kedalaman materi yang mengambang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan sosok terbang menuju kehampaan yang kacau dari langit di atas materi tersebut. Orang-orang aneh bermata tiga juga termasuk di antara para pembudidaya ini. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 monster humanoid yang mengejar mereka. Monster-monster ini terlihat mirip dengan manusia biasa. Namun, mereka memancarkan aura dingin dengan aura kematian yang samar. Wajah mereka pucat dan mata mereka mati. Mereka seperti sekelompok mayat. Anehnya, monster tersebut memiliki aura kehidupan. Jelas sekali, itu bukanlah mayat. Su Fang, hati-hati. Lebih baik kamu menggunakan kemampuan ilahi tertinggimu untuk menyembunyikan auramu. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Monster-monster ini dikendalikan oleh para ahli dalam kekacauan. Mereka terlihat mirip dengan manusia, tetapi sebenarnya mereka adalah pembudidaya jahat yang memasukkan bayi ke dalam mayat ahli untuk menyerap aura mayat. Mereka adalah monster kuat yang disebut boneka neter. Dragon leluhur mengingatkan Su Fangda. 2610. Dia tidak menyangka pria bermata tiga itu akan membawa Nether Skull ke Su Fang. Kamu mendekati kematian. Hati Su Fang dipenuhi dengan aura yang ganas. Pria bermata tiga itu terbang di atas Su Fang, menyebabkan Nether Skull mengejarnya. Rupanya, Nether Skull telah merasakan energi kehidupan Su Fang yang agung. Ia tertarik pada Su Fang, menyerah pada pria bermata tiga itu. Pria bermata tiga itu tertawa puas dan hendak melarikan diri ke dalam kehampaan yang kacau. Siapa yang tahu? Su Fang melepaskan aliran kekuatan dunia yin dan yang dan membungkus pria bermata tiga itu. Setelah Su Fang menyatu dengan pecahan luar angkasa, kekuatan dunia yin dan yang miliknya telah berubah. Meski belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan dunia misterius, ia telah jauh melampaui kekuatan apapun dari alam semesta tingkat rendah. Pria bermata tiga itu tertangkap basah. Dia dibelenggu oleh kekuatan dunia yin dan yang milik Su Fang dan tersapu menuju tengkorak neter. Tengkorak neter mengulurkan tangan kanannya, yang berubah menjadi cakar hantu dan menusuk dada pria bermata tiga itu seperti memotong tahu. Mendesis, mendesis. Ki darah dan energi pria bermata tiga itu dengan cepat ditelan oleh Nether Skull. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi kulit manusia yang layu. Seorang ahli tak tertandingi dari alam semesta tingkat rendah ditelan dengan begitu mudahnya. Domain Dewa Jiuxuan memang penuh dengan bahaya. Tubuh Su Fang dipenuhi rasa dingin saat dia terbang menuju kehampaan yang kacau. Dia tidak tahu kalau Nether Skull lebih cepat lagi. Su Fang baru berlari sejauh 300 mil dalam kehampaan yang kacau sebelum Nether Skull menyusulnya. Kamu benar-benar mengira aku? Kamu benar-benar mengira aku, Su Fang, takut padamu. Mata Su Fang bersinar dengan niat membunuh. Dia berbalik dan menghadap Nether Skull. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan keluar dari telapak tangannya, yang berubah menjadi sosok leluhur Dragon. Ledakan, ledakan. Leluhur Dragon menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melawan Nether Skull. Dia layak disebut leluhur Dragon. Bahkan dalam kehampaan yang kacau, dia tidak dirugikan saat melawan Nether Skull dalam wujud manusianya. Sebaliknya, dia menekan Nether Skull. Namun, tubuh Ming Hao tampak abadi. Luka yang ditimbulkan oleh naga leluhur padanya disembuhkan hanya dalam sekejap mata. Bahkan ketika cakar naga-naga leluhur menghancurkan kepala Ming Hao, itu tidak banyak mempengaruhinya. Segera, dia menumbuhkan kepala baru. Terlebih lagi, Ming Hao sering menghirup gas mayat dan api mayat, yang sangat mengganggu naga leluhur. Naga leluhur sangat marah. Dia ingin berubah menjadi wujud aslinya untuk membunuh Ming Hao. Naga tua, setelah kamu berubah menjadi wujud aslimu, kamu akan menarik lebih banyak boneka neter dan bahkan ahli dan monster lainnya. Hentikan Nether Skull ini dulu, aku akan menggunakan pedang pembunuh jahat yang sejati untuk membunuhnya. Su Fang diam-diam mengirimkan suaranya ke leluhur Dragon. Kamu juga harus berhati-hati dengan aura Suan Bao. Itu akan menarik perhatian para ahli, jawab leluhur Dragon. Naga leluhur terus menjerat Ming Hao. Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang mengaktifkan pedang pembunuh jahat yang sejati, menyebabkan pedang Qi yang ganas dan berkobar menyapu kehampaan yang kacau dan membelah boneka neter menjadi dua. Pedang Qi merobek mayat Ming Hao menjadi beberapa bagian, dan energi yang murni yang terkandung di dalamnya dengan cepat membakar gas mayat Ming Hao, membuatnya sulit untuk pulih. Pada akhirnya, boneka neter yang sangat merepotkan ini dibakar oleh pedang Qi dan tidak bisa mati lagi. Su Fang segera menyingkirkan pedang pembunuh jahat yang sejati dan menyerap naga leluhur ke dalam dunia batinnya. Kemudian, dia dengan cepat melarikan diri ke kedalaman kehampaan yang kacau. Tidak lama setelah dia pergi,
Lusinan kultivator merasakan aura pedang pembunuh jahat yang sejati dan mengayunkan pedang terbang mereka ke tempat Su Fang membunuh Ming Hao. Itu memang aura Suan Bao. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bermartabat dengan wajah persegi. Dia memiliki alis tebal dan mata besar, memancarkan aura pembunuh yang ganas. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli. Setelah merasakan sekelilingnya, pria parubaya yang bermartabat itu mengangkat alisnya yang tebal, dan mata di bawah alisnya bersinar dengan cahaya terang. Pria parubaya itu berkata dengan heran, Suan Bao yang bisa membunuh Ming Hao jelas bukan Suan Bao biasa. Mungkinkah seorang ahli telah datang ke Dark Wastelen? Seorang ahli di sebelahnya berkata, kami datang ke Dark Wastelen kali ini untuk menangkap budak untuk kamar dagang. Lebih baik tidak memperumit masalah. Pria parubaya yang bermartabat itu membawa lusinan ahli pergi karena malu. Su Fang telah berada dalam kehampaan yang kacau selama lebih dari 10 tahun. Dia memperkirakan bahayanya seharusnya sudah berlalu, jadi dia terbang menuju benda terapung itu. Dia dengan hati-hati terbang melewati benda mengambang itu. Melepaskan kekuatan penginderaannya, Su Fang merasakan aura kehampaan pada benda tersebut. Beberapa berasal dari manusia, beberapa dari ras yang tidak diketahui, dan beberapa dari monster yang kuat. Dari waktu ke waktu, suara gemuruh terdengar dari material tersebut, menyebabkan kehampaan yang kacau bergetar. Kill 11. Su Fang tidak punya pilihan selain menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya. Ditambah dengan debu dan awan yang berterbangan di udara, dia beruntung tidak ditemukan. Namun, Su Fang segera menghadapi bahaya baru. Ketika dia melewati sebuah benda besar yang berukuran sekitar 100 li, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di pinggirannya. Namun, ketika dia memasuki ruang di atas benda tersebut, dia merasakan kekuatan isap yang sangat kuat yang membuatnya sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Dia jatuh seperti meteor dan menabrak batu hitam berbentuk persegi. Su Fang merasa semua tulang di tubuhnya patah, dan banyak meridiannya yang patah. Jika dia tidak memiliki tubuh fisik yang sempurna dan berbagai perawakan yang luar biasa, dia pasti sudah dihancurkan menjadi pasta daging. Seorang ahli tertinggi yang mampu mengendalikan angin dan awan di alam semesta pancang, eksistensi tiada taraf yang dapat mengguncang langit dan bumi dengan sebuah pikiran, hampir jatuh ke kematiannya di pinggiran domain ilahi mendalam timur. Jika para pembudidaya dan goblin besar di dunia dalam tubuhnya mengetahui hal ini, Su Fang akan ditertawakan sampai mati. Yang lebih menakutkan bagi Su Fang masih belum terjadi. Darahnya menetes ke batu hitam dan meresap ke dalamnya. Bahkan ki darah di tubuhnya mengalir ke dalam batu. Setelah merasakannya, Su Fang terkejut saat mengetahui bahwa batu di bawahnya bukanlah batu, melainkan monster roh batu. Monster ini agak mirip dengan Wuling Goblin, tetapi belum berbentuk manusia dan tidak bisa bergerak. Namun, ia bisa melepaskan gaya gravitasi yang menakjubkan, menyedot makhluk hidup dari udara ke tanah dan kemudian melahap ki darah mereka. Monster roh batu kecil, kamu ingin melahap Su Fang. Bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Su Fang kaget dan marah, namun tubuhnya dibelenggu oleh roh batu dan tidak bisa bergerak, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Namun, ini tidak berarti Su Fang kehilangan kemampuannya. Api 9 yang ilahi menyembur keluar dari meridian Yang, dan kolam pemurnian harta karun terus memuntahkan api, menyatu dengan api 9 yang ilahi dan dengan cepat meresap ke dalam batu, membungkusnya dari dalam keluar dan membakarnya dengan ganas. KKK. Di bawah kobaran api yang gila-gilaan, bebatuan terbakar menjadi merah dan retakan muncul di permukaan bebatuan. Sejak Su Fang mengembangkan taktik matahari hitam Dao ekstrim, api ilahi 9 yang miliknya menjadi lebih maju. Di alam Dewa Jiuxuan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api biasa. Selain itu, kolam pemurnian harta karun terus disempurnakan oleh Su Fang, sehingga kekuatan apinya juga sangat mengejutkan. Kekuatan api yang dikeluarkan dari perpaduan kedua jenis api tersebut bahkan mampu membakar batu menjadi abu. Sebuah pemikiran muncul dari dalam batu, Tuan, tolong selamatkan nyawa saya. Anak kecil ini telah melahap banyak penggarap dan bersedia mempersembahkan harta mereka. Tolong selamatkan anak kecil ini kali ini. Su Fang berteriak dengan dominan, serahkan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. Melihat roh batu itu akan dicairkan, Su Fang tidak punya pilihan selain memasang segel di kedalaman roh primordialnya. Su Fang memadamkan apinya dan melepaskan diri dari belenggu gravitasi roh batu. Leluhur Gregan berbicara dalam dunia batinnya, nak, keberuntunganmu sungguh bagus. Roh batu seperti ini yang lahir dari esensi dunia misterius sangat langka di alam Dewa Jiuxuan. Jangan lihat betapa lemahnya batu ini roh sekarang. Setelah tumbuh dewasa, ia pasti akan menjadi ahli yang kuat, dan ia memiliki kemampuan bawaan elemen tanah. Hentikan omong kosong itu. Berikan aku darah naganya. Kamu ingin leluhur ini berdarah lagi, leluhur Gregan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di dunia batin Su Fang, dia menengadah ke langit dan mendesah tentang nasibnya yang menyedihkan.
Setelah melahap lebih dari selusin tetes darah naga, sebagian besar luka Su Fang telah sembuh. Darah di tubuhnya melonjak, dan tulang serta meridiannya yang hancur dengan cepat kembali normal. Dia menyimpan roh batu di dunia batinnya. Dia perlahan akan melatihnya ketika dia punya waktu. Setelah roh batu dihilangkan, sebuah lubang besar tertinggal di tanah. Ada banyak tulang patah di dalamnya. Jelas sekali, mereka adalah milik para penggarap yang esensi hidupnya dimakan oleh roh batu. Ada juga beberapa tulang yang sulit diidentifikasi. Di antara tulang yang patah, Su Fang menemukan lebih dari selusin cincin penyimpanan. Sayangnya, hanya 3 cincin penyimpanan yang masih utuh. Sisanya semuanya rusak. Mereka seharusnya dihancurkan oleh gaya gravitasi mengerikan yang dilepaskan oleh roh batu. Bahkan barang-barang di dalamnya semuanya rusak. Di 3 cincin penyimpanan yang tersisa, ada beberapa ramuan, kristal, dan sumber daya lainnya. Ada juga beberapa potong suan bau biasa. Mereka jauh dari harta karun yang disebutkan oleh roh batu. Namun, setidaknya ada beberapa keuntungan. Su Fang sangat senang. Setelah dengan hati-hati memeriksa ruang di dalam 3 cincin penyimpanan, dia akan menyimpan semuanya. Tiba-tiba gelombang. Bayangan besar menyelimuti langit. Di saat yang sama, aura menakutkan tiba-tiba turun dan menyelimuti Su Fang. Saat Su Fang hendak melawan, seutas tali hitam jatuh dari langit dan membelenggunya dengan kuat. Kemudian, dengan suara mendesing, dia ditarik dan terbang ke langit. Ternyata sebuah kapal harta karun hitam besar sedang melayang di langit. Itu ditutupi dengan pola ilahi. Itu sebenarnya adalah suan bau yang luar biasa. Ada lebih dari selusin ahli di kapal itu. Pemimpinnya adalah pria parubaya bermartabat yang tertarik dengan aura pedang pembunuh jahat yang sejati. Salah satu ahli mengaktifkan suan bau yang seperti tali hitam dan menyeret Su Fang dari material ke kapal harta karun. Su Fang diikat seperti pangsit besar dan langsung dilempar ke geladak. Dewa palsu lain dari alam semesta tingkat rendah. Ini panen yang bagus. Pria parubaya yang bermartabat itu melirik Su Fang dan mengangguk puas. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang dia tangkap. Salah satu ahli berkata sambil tersenyum, dewa-dewa palsu ini luar biasa. Tidak akan ada masalah jika kita menangkap mereka sebagai budak. Jika kita menjualnya ke kamar dagang, kita pasti akan menjualnya dengan harga yang bagus. Su Fang dinilai seperti monyet oleh sekelompok ahli. Hatinya terbakar amarah dan niat membunuh. Leluhur Dragon buru-buru menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, orang-orang ini adalah tentara bayaran yang bekerja untuk kamar dagang. Ahli yang memimpin adalah Dao Lord tingkat rendah. Bahkan jika kita bergabung, akan sulit untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak membiarkan tentara bayaran ini mengikat kita terlebih dahulu dan menemukan cara untuk melarikan diri ketika kita mencapai alam ilahi mendalam timur? Tentara bayaran dari alam ilahi Jiuxuan berani menangkap orang begitu saja. Jika ini adalah dunia mistik, tentu saja mereka tidak akan berani melakukannya. Namun, ini adalah pinggiran Dongsuan, dan Anda adalah dewa palsu tanpa latar belakang. Menangkapmu sebagai budak adalah hal yang normal. Jawaban leluhur Dragon membuat Su Fang sekali lagi mengalami kesedihan yang lemah.